Legend of the Great Sage, Chapter 1371. Le Tianxiao menghela napas, bagaimana aku tahu dia akan datang. Tapi itu tidak masalah. Kecelakaan adalah bagian dari pertaruhan, dan itu adalah bagian yang paling indah. Selama kita bisa menariknya masuk, semuanya akan baik-baik saja. Apakah kamu bercanda? Apakah Suster Junior Ruan akan bertaruh denganmu? Hehe, percayalah, tidak ada orang di dunia ini yang tidak suka berjudi, dan ada juga orang yang tidak pernah berjudi. Bersiaplah, perjudian akan segera dimulai. Le Tian terbatuk 2 kali dan berkata, ini adalah pekerjaanku, aku harap kakak muda dapat menghargainya. Ujian masuk selalu menjadi ajang bertahan hidup bagi yang terkuat. Jangan khawatir, kami tidak akan sampai melakukan pembantaian. Lagi pula, sekte penampakan segudang adalah sekte yang saleh. Bagaimana mungkin kami tidak peduli dengan konsekuensinya? Saya berjanji, selama mereka bisa keluar dari gunung, saya akan memberi mereka masing-masing sepotong magnet primer. Saya jamin mereka akan lulus ujian masuk. Baiklah, Ruan Yaozu menghela napas. Dia hanya bisa melakukan ini. Menurut aturan Sekte Wan Xiang, setiap murid sejati bertanggung jawab atas suatu tugas, dan tidak ada orang lain yang dapat ikut campur. Semoga saja situasinya tidak akan terlalu buruk. Piang Qiu berkedip dan berkata, Yo, adik muda Le, apakah kamu begitu yakin bisa mengalahkan kami kali ini? Ren Aoyou berkata, katakan padaku, apa yang ingin kau pertaruhkan kali ini? Leng Yuan terdiam dan tampak tengah berpikir keras. Saya yakin Anda sudah menebaknya dengan kebijaksanaan Anda. Sangat sederhana, kali ini bertaruh pada Zhuang Yuan, Bang Yan dan Tan Hua. Saya tidak mengenal satupun dari orang-orang ini, dan informasi yang saya terima sama dengan informasi Anda. Saya menjamin keadilan dan kejujuran yang mutlak. Peluangnya akan bergantung pada taruhannya. Piang Qiu berpikir sejenak dan berkata, menurut aturanmu, orang terkuat adalah Zhuang Yuan. Namun, gunung magnetik asal ini telah memperkecil kesenjangan antara orang-orang ini, dengan menambahkan variabel yang tak terhitung jumlahnya ke dalam persamaan. Ren Chuyu berkata, meskipun mereka terpengaruh oleh gunung Yuanqi, seorang kultivator Nas Chen Sol tetaplah seorang kultivator Nas Chen Sol. Bagaimana mereka bisa diancam oleh orang lain? Tidak perlu mempertimbangkan variabel-variabel ini sama sekali. Pada akhirnya, sang juara pastilah salah satu dari orang-orang ini. Leng Yuan berkata, aku mengerti. Benar sekali. Jika semuanya gagal total, apa gunanya berkultivasi? Le Tian tertawa. Ayo pasang taruhan kita. Menurut peraturan lama, Suster Junior Ruan, apakah kamu benar-benar tidak akan bermain satu ronde pun? Keempatnya berunding dan memilih target mereka. Kemudian, mereka meletakkan sejumlah besar lot giok hijau. Setiap lot batu giok hijau melambangkan sumber daya yang sangat besar. Dibandingkan dengan ini, sedikit magnet yang harus mereka bayarkan untuk memastikan semua kultivator yang keluar dari gunung magnetik asal lulus ujian itu seperti hadiah kecil. Perjudian sebesar itu menyebabkan detak jantung Ruan Yaozu, yang juga seorang murid sejati, menjadi lebih cepat. Dia tidak dapat mengerti mengapa orang-orang ini melakukan hal ini. Ketika misteri itu terungkap, dari 5 kandidat, 4 diantaranya telah membuat pilihan yang sama sekali berbeda. Ketiganya menatap nama yang dipilih Le Tian serentak dan mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah mereka telah melewatkan sesuatu. Ruan Yaozu berseru kaget, Li Qingshan. Dia bertanya dengan ragu, kenapa? Ini juga yang ingin ditanyakan oleh 3 orang lainnya. Le Tian tertawa dan berkata, apakah kamu tidak mengenal seorang anak yang asal-usulnya tidak diketahui? Apakah saya paling suka bertaruh pada kuda hitam? Ren Chuyu berkata, jangan sok tahu. Cepat jelaskan, apa yang membuat Li Qingshan ini menarik perhatianmu? Menurut akal sehat, dialah yang memiliki peluang menang paling kecil. Bahkan kultivator perempuan yang tidak memilih pun punya peluang menang lebih tinggi daripadanya. Pemenang akhir permainan ini pastilah menjadi orang yang paling kuat, paling kejam, dan paling licik. Le Tian menyeringai dan berkata, karena dia yang paling jahat. Ruan Yaozu mengerutkan kening dan membalas, bagaimana dia bisa jahat? Le Tian menunjuk matanya dengan 2 jarinya dan berkata, sekilas saja aku bisa tahu bahwa orang yang nekat ini akan mempertaruhkan segalanya di atas meja tanpa ragu-ragu. Sayang sekali, orang seperti ini semakin sedikit jumlahnya di kalangan praktisi saat ini. Mereka semua adalah orang-orang pengecut dan terlalu berhati-hati. Kali ini, keberuntunganku datang. Selama diperlukan, orang seperti ini bisa melakukan apa saja. Aku tidak akan terkejut jika dia melakukan pembunuhan besar-besaran di dalam. Ruan Yaozu berkata dengan tegas, kamu salah. Dia bukan orang seperti itu. Oh, kamu kenal dia. Petik 2. Ruan Yaozu berkata, aku pernah bertemu dengannya belum lama ini. Lot giok hijau untuk persidangan itu dipinjamkan kepadanya olehku. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Dia tidak akan pernah mencuri barang milik orang lain untuk keuntungannya sendiri. Piang Qiu menghela nafas dan berkata, itu adalah hadiah. Hanya Anda yang bisa melakukan hal seperti itu. Kalau saja aku tidak mengenalmu dengan baik, aku akan menduga bahwa kamu tertarik pada anak ini. Ren Aoyou tertawa dan berkata, itu akan membuatku sedih. Bagaimana, adik Le, kali ini kau benar-benar gagal. Le Tian menyentuh bibir tipisnya dan menyunggingkan senyum tajam, kalau begitu, adik junior Ruan, apakah kamu berani menaikkan taruhan untuk pilihanmu? Ruan Yaozu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya tahu bahwa dia bukanlah orang jahat yang Anda katakan. Saya tidak tahu apakah dia akan menjadi yang pertama. Kalau begitu aku tidak akan bertaruh pada yang pertama. Aku akan bertaruh pada yang baik dan yang jahat. Jika Anda menang, semua lot giok hijau yang saya menangkan di ronde ini akan menjadi milik Anda. Jika saya menang, Anda akan kehilangan jumlah yang sama dengan saya. Ruan Yaozu berkata, saya tidak berjudi.
Piang Qiu tertawa dan berkata, kakak senior Lei, kamu terlalu licik. Kamu tidak akan kehilangan apapun jika kalah. Ren Aoyou berkata dengan acuh tak acuh, seolah-olah kamu sudah menang. Apakah kamu tidak meremehkan kami? Leng Yuan melemparkan segepok batu giok hijau dan berkata, jika kau menang, itu milik junior Sister Ruan. Jika kau kalah, itu milikku. Menarik, hitunglah aku juga, dan aku juga. Dalam sekejap, taruhannya berlipat ganda lagi. Nilainya cukup untuk menggerakkan manusia abadi. Ruan Yaozu bingung, kalian, aku tidak ingin bertaruh. Rusa 9 warna tiba-tiba berteriak, Yaozu, kami bertaruh. Apakah kamu tidak percaya pada Qingshan? Saya yakin dia bukan orang jahat. Dia mungkin belum pernah membunuh seekor semut pun dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah mencuri barang milik orang lain. Haha, banyak sekali orang bodoh di sini. Sayang sekali kalau tidak bertaruh. Kalau menang, saya akan untung besar. Bocah, kalau kau berani membuatku kalah, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Letian tersenyum dan berkata, kalian ingin menipuku. Tapi tahukah kamu, dalam perjudian, kegagalan sering kali datang dari harapan palsu. Baiklah, Letian akan bertaruh apapun. Aku akan menerima ronde ini. Piang Qiu berkata, tetapi tempat pertama mudah dibedakan. Bagaimana dengan yang baik dan yang jahat? Tidakkah kamu mengerti maksudku? Karena saya berani memulai, saya harus punya jaminan. Lagi pula, hakikat perjudian terletak pada prosesnya. Kalau kita hanya menunggu di sini, itu akan terlalu membosankan. Letian mengeluarkan sebuah gulungan dan perlahan membukanya, melepaskan sinar cahaya. Dalam sekejap, seluruh gunung Yuan Fus diproyeksikan, termasuk setiap gua, setiap orang, dan bahkan hingga ke setiap batu. Suara dengungan pelan dapat terdengar dari dalam, seperti dengungan nyamuk. Jika mendengarkan dengan saksama, seseorang akan dapat membedakan banyak bahasa manusia. Dengan peta ini di tangan, semua pemandangan dan suara suatu area dapat ditampilkan. Piang Qiu terkejut, ini adalah replika lukisan penglihatan surgawi, pendengaran duniawi. Di mana kamu mendapatkannya? Tentu saja saya menang. Itu hanya replika. Letian memfokuskan pandangannya pada salah satu sosok dalam gambar dan berkata dengan suara yang sangat lembut, King San, oh King San, kudaku yang baik, jangan mengecewakanku. Chapter 1372. Li Qingshan mengerutkan kening dalam-dalam. Ketidakbahagiaan yang tak dapat dijelaskan menumpuk di hatinya, seperti bola api yang menyala dalam kegelapan. Perasaan diawasi oleh alat ilahi berupa membaca buku membuatnya merasa seolah-olah dirinya hanyalah seekor serangga dalam sangkar kaca, yang diawasi dan dipermainkan oleh seseorang yang berada jauh di atas. Namun, dia harus menanggungnya, karena ini adalah jarak terjauh dari kesetaraan semua di dunia kultivasi. Manusia, baik kaya maupun miskin, tetaplah manusia. Mereka memiliki takdir mereka sendiri, yaitu menua, sakit, dan mati. Paling lama, mereka memiliki rentang hidup 100 tahun. Di sisi lain, para pembudidaya dapat mengandalkan usaha mereka sendiri untuk mengatasi penuaan, penyakit, dan kematian, bahkan takdir. Perbedaan di antara mereka adalah dunia yang sangat luas, dan mereka seperti dua spesies yang berbeda. Kalau saja ada perbedaan di antara dua alam, baik dari segi kekuatan maupun umur, maka itu akan sama saja dengan perbedaan antara manusia dan serangga. Senior, tunggu aku. Li Qingshan tengah asyik berpikir ketika sebuah bola api melompat dan mengejarnya dari belakang. Api tidak dapat menerangi tambang yang luas itu, dan bebatuan yang bergerigi itu seperti monster yang memamerkan taring dan cakar mereka. Zhu Yingcai seperti anak kecil yang ketakutan, berlari sambil membawa obor dan terengah-engah. Apakah kau ingin menggambar binatang jahat bumi? Li Qingshan berbalik dan meliriknya dengan acuh tak acuh. Baru pada saat itulah Zhu Yingcai berhenti mendadak. Ia menutup mulutnya karena takut. Ia merasa Li Qingshan yang sekarang berbeda dari sebelumnya. Baru ketika cahaya api memantulkan sosoknya di dinding batu di belakangnya, ia tiba-tiba menyadari bahwa ia sebenarnya sangat besar, bahkan menakutkan. Secara naluriah ia ingin menjauh, tetapi saat teringat pada binatang jahat bumi yang mengerikan, ia ingin mendekat. Kedamaian dan kegelisahan, dua perasaan ekstrim saling berbenturan, dan dia tidak dapat berbicara sejenak. Darinya, Li Qingshan melihat rasa malu dari semua yang lemah, dilema, dan kegelisahan. Pada suatu saat, ia takut bahwa dirinya juga sama. Hal ini tidak dapat sepenuhnya diatasi dengan apa yang disebut keyakinan atau tekad, tetapi memerlukan kekuatan yang nyata. Jika dia ingin meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin, dia harus mendapatkan tempat pertama dalam penilaian ini, meningkatkan statusnya di sekte alam, dan mencoba mendapatkan sumber daya sebanyak mungkin. Ini adalah satu-satunya cara untuk memperoleh informasi yang cukup. Pertama, jika dia memasuki Ultimate, dan kedua, terkait dengan Naga Hui. Dia merasa masalah ini belum berakhir. Dia berkata dengan serius, mulai sekarang, kamu harus berjalan sendiri. Senior, Zhu Yingcai mengeluarkan erangan yang hampir menyedihkan. Aku menyelamatkan hidupmu. Kau telah menolongku, dan dendam kita telah terselesaikan. Kau tidak berutang apapun padaku, dan aku juga tidak berutang apapun padamu. Ikuti saya lagi. Kau akan mati, kata Li Qingshan sambil berjalan ke kedalaman gua dan menghilang ke dalam kegelapan. Ekspresi wajah Zhu Yingcai berubah. Dia takut dan enggan menerima ini, tetapi pada akhirnya, dia takut mengabaikan peringatan Li Qingshan dan mengikuti mereka. Kau begitu kuat, mengapa kau tidak bisa membawaku bersamamu? Mengapa kau tidak bisa membiarkanku lulus ujian dengan mudah dan menjadi murid sekte Wanxiang? Ini jelas merupakan hal yang mudah bagi Anda. Akhirnya aku mengerti sekarang. Ini adalah jalan kultivasi. Semua kultivator itu dingin dan tidak berperasaan. Di masa depan, aku, Zhu Yingcai, tidak akan bergantung pada siapapun.
Aku akan menunjukkan kepadamu, Li Qingshan, apa artinya tidak memanfaatkan pemuda miskin. Dia berdiri di tempatnya, wajahnya berubah antara merah dan putih. Dia marah sekaligus gembira. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh rendah yang aneh dari kegelapan. Suara itu terdengar sangat jauh, tetapi juga tampak bersembunyi di balik kegelapan di belakangnya. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan bergegas berlari ke kedalaman gua. Aku benar-benar harus menyingkirkan beban ini terlebih dahulu. Bagaimana menurutmu, adik Ruan? Bagaimanapun, ini tidak bisa disebut melakukan perbuatan baik. Letian tertawa terbahak-bahak, merasa amat senang. Seseorang yang berani menatap matanya. Bagaimana dia bisa berhati lembut dan pelin-pelan? Piang Qiu berkata, ini tidak bisa dianggap jahat. Mereka bukan saudara atau teman, jadi mereka sudah melakukan semua yang mereka bisa. Letian menyeringai dan berkata, perjudian baru saja dimulai. Baru saja dimulai. Aku yakin orang ini akan mengejutkan kita. Ren Aoyou mendengus dingin, tapi yang disebut perjudian pada kebaikan dan kejahatan. Mudah untuk membicarakannya, tetapi ada atau tidaknya standar, jika pada akhirnya berubah menjadi adu mulut, hasilnya tidak akan bagus. Letian berkata, tidak peduli berapa banyak alasannya, kebaikan adalah kebaikan. Kejahatan adalah kejahatan, dan keadilan ada di hati manusia. Saya tidak akan memutarbalikkan kebenaran atau menimbulkan perselisihan demi sebuah pertaruhan. Ini adalah gaya berjudi saya. Dan dengan karakter Suster Junior Ruan, apakah ada yang perlu dikatakan? Ini hanya bisa dianggap sebagai pertanda baik. Mari kita terus menonton. Cepat atau lambat, dia akan menunjukkan sifat aslinya. Adik Junior Ruan, jangan terlalu sedih. Ruan Yaozu menundukkan kepalanya dalam diam, namun tatapannya tetap tegas seperti biasanya. Li Qingshan masuk jauh ke dalam gunung magnetik asal. Sejauh mata memandang, ada bebatuan aneh dan bebatuan bergerigi di mana-mana. Beberapa di antaranya sama sekali tidak terbentuk oleh gunung biasa. Gangguan magnetik semakin kuat, dan dunia kecil itu hampir sepenuhnya berhenti berfungsi. Yang bisa ia andalkan hanyalah tubuh dari daging dan darah ini. Fisiknya yang kuat secara alami memberinya keuntungan mutlak, dan meskipun ia tidak dapat menggunakan hampir semua kemampuan bawaannya, kekuatan bumi masih memberinya pasokan energi yang tidak ada habisnya. Akan tetapi, jika ia ingin menggali cukup banyak magnet untuk menjadi yang pertama dalam percobaan ini, ia masih memerlukan banyak keberuntungan. Cara yang paling sederhana adalah dengan tidak menggali sama sekali dan langsung pergi ke ujung lain pegunungan, mencari satu-satunya jalan keluar dari gunung, dan menyiapkan penyergapan. Dengan kekuatannya saja, tidak mungkin dia bisa menandinginya. Namun dengan cara seperti itu, ia tidak ada bedanya dengan para bandit gunung yang menghalangi jalan untuk merampok orang lain. Jika dia benar-benar tidak punya pilihan lain, dia tidak akan ragu-ragu. Namun sekarang, dia masih harus sungguh-sungguh berlatih jalan kilin. Bagaimanapun, dia baru saja menerima kartu orang baik belum lama ini. Oleh karena itu, dia menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, beberapa murid sejati sedang melihat sudut lukisan penglihatan surgawi dan pendengaran bumi. Gambar itu diperluas semaksimal mungkin, dan setiap gerakan dapat didengar dengan jelas. Di sana ada sebuah gua besar, tempat berkumpulnya dua orang kultivator Nas Chen Sol. Mereka adalah 5 kultivator Nas Chen Sol yang dipilih oleh Ren Yuyu dan Piang Qiu. Penampilan dan pakaian mereka terlihat jelas. Yang satu berwajah rupawan dan bertubuh jangkung, seperti tuan muda yang terhormat, yang satu lagi berwajah seperti dasar panci, bertubuh tegap, seperti iblis. Sepertinya mereka tidak seharusnya memiliki hubungan apapun. Bahkan jika mereka memilikinya, mereka pasti akan menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan, siap untuk bertarung. Namun, percakapan mereka mengejutkan Ruan Yaozu. Pemuda berwajah cerah itu berkata, kakak, apa yang harus kami lakukan? Iblis berwajah hitam itu berkata, saudaraku, apakah ada yang perlu ditanyakan? Karena aturan mengizinkannya, tentu saja kita harus memanfaatkannya dengan baik. Apakah kita benar-benar akan menggali gua ini? Pemuda berwajah cerah itu bertanya lagi, bagaimana dengan 3 orang kultivator jiwa baru lahir? Haha, kalau mereka tahu apa yang baik untuk mereka, kita tidak perlu mempersulit mereka. Di masa depan, kita semua akan menjadi saudara dari sekte yang sama. Saudara yang sehati, ketajaman kami dapat memotong logam. 2 tangan, 1 hitam dan 1 putih, saling menggenggam erat. Kemudian, mereka berlari berdampingan menuju ujung pegunungan, siap untuk melakukan bisnis bebas biaya yang dipikirkan Li Qingshan. Chapter 1373. Mereka bersaudara, Ruan Yaozu berkata dengan heran. Di dunia kultivasi, saudara laki-laki dan perempuan sedarah sangatlah langka. Terlebih lagi, kedua orang ini tidak pernah berkomunikasi satu sama lain sebelumnya. Bahkan nama mereka pun sangat berbeda. Bagaimana mungkin dia membayangkan bahwa mereka akan memiliki hubungan seperti itu? Bahkan teknik kultivasi yang mereka kembangkan dan aura yang mereka pancarkan sama sekali berbeda. Namun, setelah mengamati dengan saksama, ia menemukan bahwa wajah kedua orang ini memang agak mirip. Ren Aoyou mendengus, aku sudah melihat tipuan semacam ini berkali-kali. Jika mereka berdua bekerja sama, tidak akan ada yang menandingi mereka di gunung ini. Zhuang Yuan, secara alami akan lahir di antara mereka, dan sang kakak secara alami akan menjadi nomor 1. Adik Pi, walaupun kalian lihat mereka bersaudara, tapi kalian keliru tentang siapa yang kakak laki-laki dan siapa yang adik laki-laki. Piang Qiu tersenyum, kakak senior Ren, bagaimana kamu tahu kalau aku salah? Bagaimana kamu tahu kalau kakak laki-laki tidak akan mengalah pada adik laki-lakinya? Lagi pula, tidak ada ayah dan anak di kasino, apalagi saudara laki-laki. Pada akhirnya, itu masih tergantung pada siapa yang lebih kuat dan lebih kejam. Letian bertepuk tangan, benar sekali, pasti ada pertarungan antara kedua saudara ini.
Mereka adalah saudara. Ruan Yaozu menghela napas, betapa serakahnya ayah dan anak yang akan saling bermusuhan. Piang Qiu tertawa, aku khawatir kamu belum pernah merasakan bagaimana rasanya memiliki saudara laki-laki dan perempuan. Dibandingkan dengan orang asing, hanya hubungan seperti ini yang diperjuangkan sejak kecil. Ruan Yaozu berkata dengan tegas, bagaimana mungkin aku tidak punya saudara laki-laki dan saudara perempuan? Kakak-kakak senior Sekte Wanxiang adalah saudara-saudariku. Letian dan 3 orang lainnya saling berpandangan, lalu menggelengkan kepala dan tertawa. Jika kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, itu hanya akan membuat orang tertawa terbahak-bahak, dan itu akan sangat pura-pura sehingga menjijikkan. Namun, dia mampu membuat orang merasakan kehangatan di hati mereka. Jika dia tidak menganggapnya sebagai kakak, mengapa dia membujuknya setiap kali mereka bertemu? Judi adalah sumber kehidupannya. Jika orang lain berani berbicara kepadanya seperti ini, dia pasti sudah memberi mereka pelajaran sejak lama. Sekarang, dia khawatir kalau dia akan ditipu oleh orang lain. Jika Leng Yuan dan 2 orang lainnya tidak menganggapnya sebagai adik perempuan, mereka tidak akan berani bertaruh sebesar itu dan berjudi untuknya. Tentu saja, mereka ingin memaksanya ikut bermain dan memberinya pelajaran, tetapi dia tidak perlu mengambil risiko apapun dan memperoleh kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Jadi, saudara senior, tolong berhenti berjudi. Ruan Yaozu mengambil kesempatan untuk berbicara, sama sekali mengabaikan godaan lotre giok hijau. Dia ingin menuntun mereka ke jalan yang benar. Piang Qiu tertawa dan mendesah, aku benar-benar tidak tahan denganmu. Sesaat ceroboh, pertaruhan yang menguntungkan nyaris terseret ke dalam parit oleh Anda. Aku tidak menganggap mereka sebagai saudara, terutama Letian. Aku tidak sabar menunggu dia melepas celana dalamnya. Letian berkata, jika aku menang, aku akan menghadiahimu beberapa lot kayu hitam. Ren Royou berkata, kalau begitu mari kita lihat siapa, saudara-saudara, itu. Adik Le, lihatlah kuda hitam yang kamu pilih. Dia sedang menambang dengan tekun. Saya masih melakukan hal yang sama seperti mereka berdua. Ruan Yaozu menghela nafas, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Jika yang terakhir, maka hasil pertaruhan antara aku dan suster junior Ruan sudah diputuskan. Lagi pula, aku yakin dengan keganasannya, kedua saudara itu jelas bukan tandingannya. Kali ini, kita benar-benar menjadi kaya. Letian meletakkan tangannya pada lukisan penglihatan surgawi, pendengaran duniawi, dan menggosoknya ke kiri dan kanan. Dalam sekejap, gambar itu terfokus pada Li Qingshan. Dia masih berjalan santai di dalam gua, tidak menambang. Alih-alih merampok orang, dia bernyanyi sekeras-kerasnya. Sebuah suara keras dan jelas keluar dari lukisan, penglihatan surgawi, pendengaran duniawi. Sungai besar mengalir ke timur, bintang-bintang di langit bergabung dengan biduk. Wajah Letian yang tersenyum dengan topeng juga terkejut. Mata Ruan Yaozu membelalak, dia bernyanyi. Ren Royou mengejek, takut berjalan di malam hari, bernyanyi untuk meningkatkan keberanianmu. Hati Piang Qiu tergerak, lalu dia berkata, tidak, dia sedang berusaha menarik binatang iblis bumi. Letian berteriak, apa? Apakah dia gila? Monster, ini adalah kata yang sama, tetapi monster dan monster sebenarnya adalah 2 hal yang berbeda. Monster adalah semua jenis monster. Mereka dapat berubah menjadi bentuk manusia, dan mereka juga memiliki spiritualitas dan kecerdasan yang sangat tinggi. Monster yang dimaksud adalah monster yang memiliki kekuatan besar tetapi kecerdasan rendah, seperti monster pembelah gunung. Dari sudut pandang manusia, seringkali keduanya tercampur menjadi satu, dan perbedaan antara keduanya tidak begitu jelas. Ketika monster berubah ke bentuk aslinya dan mengamuk, mereka tidak jauh berbeda dengan monster. Monster juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan kecerdasan dan menjadi monster. Tetapi ada beberapa monster yang sangat murni dan sejati. Mereka sama sekali tidak memiliki kecerdasan, dan sepenuhnya merupakan produk khusus dari lingkungan khusus. Mereka bertindak sepenuhnya berdasarkan naluri. Yang paling terkenal dan paling kuat adalah, binatang penelan kekosongan, yang legendaris. Void Swallowing Beast cukup kuat untuk menghancurkan dunia, dan kekuatannya tidak lebih rendah dari True Immortal. Namun, kesengsaraan surgawi tidak akan pernah menimpa mereka. Seolah-olah mereka hanyalah bagian dari fenomena alam. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang mengerikan, mereka mirip dengan letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Mereka hanya memiliki beberapa karakteristik yang mirip dengan makhluk hidup, tetapi mereka bukanlah makhluk hidup yang sebenarnya. Binatang iblis bumi adalah monster seperti itu. Mereka hanya akan lahir di daerah seperti Gunung Yuanfus, di mana medan magnet iblis bumi sangat kuat. Mereka tidak akan pernah pergi, jadi mereka disebut binatang iblis bumi. Binatang iblis bumi menggunakan besi dan batu sebagai tubuh mereka, dan memakan medan magnet sebagai makanan mereka. Mereka tidak mengenal rasa sakit, lelah, atau takut, tetapi mereka akan menyerang semua makhluk hidup tanpa pandang bulu. Mereka biasanya hanya ada di kedalaman bumi. Seolah-olah surga telah menemukan bahwa medan magnet iblis bumi biasa tidak dapat menghentikan para kultivator untuk menjelajahi ujung dunia, jadi surga secara khusus mengatur para penjaga yang mengerikan ini. Legenda mengatakan bahwa binatang iblis bumi terkuat hidup di bumi dan tidur di bagian terdalam bumi. Mereka dapat menghentikan dewa sejati. Tentu saja, tidak akan ada binatang iblis bumi sekuat itu di Gunung Yuanfus. Masing-masing dari mereka memiliki medan magnet yang bergerak, dan tubuh mereka tidak dapat dihancurkan. Mereka dapat mengabaikan hampir semua kekuatan magis dan mantra, dan sangat sulit untuk dihadapi. Terutama di lingkungan seperti Yuanfus Mountain, bahkan seorang Human Emperor pun akan merasa kesulitan. Mereka adalah hambatan terbesar untuk menambang medan magnet, dan mereka tidak dapat dibunuh. Mereka sangat merepotkan.
Ujian masuk Sekte Wan Xiang, yang diadakan setiap 10 tahun sekali, tidak pernah memperhatikan ujian misterius atau pertanyaan aneh. Mengenai apakah Anda kuat atau lemah, baik atau jahat, atau karakteristik apa yang Anda miliki, mereka tidak peduli. Para pembudidaya semuanya sangat sibuk. Mereka tidak punya waktu untuk membedakan dengan saksama kekuatan dan kelemahan sekelompok semut, apalagi membuang-buang sumber daya untuk menyiapkan ujian secara khusus. Tujuan ujian itu sangat jelas, yaitu agar para kultivator ini menggunakan hidup mereka untuk menukar sumber daya berharga yang dibutuhkan sekte tersebut. Mereka yang berhasil akan diterima di sekte tersebut dan menjadi bagian dari keseluruhan sistem. Mereka yang gagal akan menjadi umpan meriam. Bagaimanapun, anak orang lain tidak akan pernah mati. Sebagai ketua penguji kali ini, Letian hanya menggunakan dasar ini untuk mengubah ujian ini menjadi pertaruhan yang mengasyikkan. Dia siap menghasilkan banyak uang dari ini. Mengenai siapa yang hidup dan siapa yang mati, siapa yang menang dan siapa yang kalah, itu sama sekali tidak menjadi masalah. Tidak masalah selama kuda hitam yang dia pertaruhkan itu baik-baik saja. Namun sekarang situasinya telah memburuk, dia tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Dia berteriak pada lukisan, penglihatan surgawi, pendengaran duniawi, diam. Dia tidak peduli apakah Li Qingshan bisa mendengarnya atau tidak. Dia seperti penjudi biasa yang kalah dan berusaha mati-matian untuk meniup saringan. Li Qingshan tentu saja tidak dapat mendengarnya. Bahkan jika dia mendengarnya, dia tidak akan diam saja. Tentu saja, dia tahu bahwa binatang jahat bumi adalah bagian paling berbahaya dari ujian ini. Mereka tidak memiliki indera penglihatan, penciuman, perasa, atau sentuhan. Hanya pendengaran mereka yang sangat sensitif. Oleh karena itu, hal terpenting yang harus dilakukan di Gunung Yuanqi adalah tetap diam. Namun, Li Qingshan melakukan hal yang sebaliknya. Dia sengaja bernyanyi dengan suara keras, karena akan sangat bodoh jika terus berteriak. Dia melakukannya untuk menarik perhatian Monster Earth Daemon, karena Monster Earth Daemon pasti memiliki origin magnet yang sangat murni. Namun, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Ren Aoyou tersenyum dan berkata, "Saudara muda Le, tampaknya kau, si kuda hitam, akan mati di tempat. Kau dan saudari muda Ruan tidak akan dapat melanjutkan pertaruhan ini. Ini hanya dapat dianggap seri." Letian memegang kepalanya dengan kedua tangan dan mengusap rambutnya ke tumpukan rumput yang berantakan. "Aku salah. Aku hanya melihat bahwa dia seorang yang putus asa, tetapi aku tidak melihat ada yang salah dengan otaknya. Aku yakin dia belum pernah melihat binatang jahat bumi sebelumnya. Jika Li Qingshan terbunuh oleh binatang jahat bumi, maka siapapun yang menang, dia pasti kalah. Tidak, dia bukan orang jahat." Ruan Yaozu teringat peringatan terakhir Li Qingshan, "Jika kau mengikutiku lagi, kau akan mati." Dia akhirnya mengerti. Bukannya dia tidak mengerti bahayanya. Kalau dia tidak mau merampok orang lain, tapi ingin menjadi yang pertama, ini satu-satunya cara. Sekarang, bukan untuk menghilangkan beban, tetapi mempertaruhkan nyawanya agar orang-orang di sekitarnya dapat pergi ke tempat yang lebih aman. Itu karena aku memiliki hati yang baik. Dia lebih suka mempertaruhkan nyawanya daripada menyakiti orang lain, dia lebih suka disalahpahami dan dibenci orang lain daripada tidak menyelamatkan orang lain. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa mengakui bahwa orang seperti itu adalah orang jahat. Piang Qiu bertepuk tangan dan berkata, "Saudari Junior Ruan, bagus sekali. Kali ini, seseorang benar-benar akan kehilangan celana dalamnya. Kasihan sekali orang baik ini." Cek-cek, seperti yang diduga, orang baik tidak berumur panjang. "Hehe, aku punya semuanya. Aku tidak menundukkan kepalaku sepenuhnya." Diiringi nyanyian Li Qingshan yang keras dan jelas, Letian berteriak lebih keras lagi, berguling di punggung kodok emas berkaki 3. "Adik perempuan, oh adik perempuan, kau begitu kejam. Kakak senior hanya punya segini." Ruan Yaozu buru-buru melambaikan tangannya. "Kakak senior, aku tidak ingin menang, anggap saja seri." Dia kemudian berkata dengan agak susah payah, "Aku punya permintaan." "Tidak." Letian tiba-tiba berdiri dan berkata dengan tegas. Kemudian, dia kembali ke wajah tersenyumnya yang seperti topeng, seolah-olah semua yang dilakukannya tadi hanyalah akting. "Aku tahu kau ingin masuk dan menyelamatkan anak ini. Sulit bagimu untuk melanggar aturan sekte demi dia. Jika ini adalah ujian biasa, tidak masalah jika kau membiarkannya lulus begitu saja. Tapi ini adalah pertaruhan, pertaruhanku, Letian. Aku harap Junior Martial Sister bisa menghormatiku." Leng Yuan yang sedari tadi terdiam, berkata, "Junior, selama aku di sini, peraturan sekte tidak boleh dilanggar. Ini sudah menjadi kewajibanku." Tentu saja, ujian masuk sekte Wan Xiang tidak dapat diganggu, tetapi bagi seorang murid sejati, masalah sepele seperti itu tidak penting. Mungkin hanya Ruan Yaozu yang akan merasa terganggu, dia tidak bisa hanya melihat orang baik terbunuh seperti ini. Letian berkata, "Jika dia mati seperti ini, maka aku mengaku kalah, dan kedua taruhan itu dianggap kekalahanku. Namun selama ia masih memiliki satu nafas tersisa, taruhan harus tetap dilanjutkan." Hehe, taruhan seperti ini lebih menarik. Pada saat ini, setelah Li Qingshan selesai menyanyikan satu lagu lainnya pun datang. Suaranya yang dalam dan memikat bergema di dalam gua. Siapa yang memohon kepada siapa, musim semi dan musim gugur hanya mendengarkan perintah langit dan bumi. Jangan bertaruh, kehendak langit adalah yang tertinggi. Chapter 1374. Sialan, plot reinkarnasi. Li Qingshan maju dengan penuh kemenangan, satu lagu demi satu lagu. Pada akhirnya, dia menikmatinya. Suaranya sangat keras, menyebabkan kerikil di tanah bergetar. Suaranya merambat di sepanjang gua yang seperti sarang laba-laba, menyebar ke seluruh gunung Yuanqi. Satu persatu, binatang iblis bumi terbangun dari tidur mereka. Tiba-tiba dia berhenti dan menajamkan pendengarannya. Dia mendengar suara aneh dalam kegelapan, seperti dengungan listrik.
Terdengar pula suara batu-batu yang saling bertabrakan. Suara itu semakin mendekat dari kedalaman gua. Li Qingshan mengedipkan matanya, curiga kalau dia melihat sesuatu. Monster yang berlari keluar dari kedalaman gua. Tubuhnya hitam pekat dan kasar, seperti patung binatang buas dari batu kasar, dengan sedikit gaya pasca modern. Makhluk itu memiliki anggota tubuh yang sangat tebal dan cakar yang tajam. Tidak ada mata, telinga, atau hidung di kepalanya, tetapi ia memiliki mulut besar yang penuh dengan gigi tajam. Tidak mengherankan jika binatang iblis bumi terlihat seperti ini, tetapi makhluk ini hanya seukuran anjing mastif, bahkan tidak mencapai pinggang Li Qingshan. Gerakannya tidak tampak terlalu cepat dan kuat, tetapi saat semakin dekat, medan magnetnya menjadi semakin kacau. Dunia kecil dalam tubuhnya sedikit terpengaruh. Dia mengusap dagunya, sepertinya ini adalah binatang iblis bumi. Anak ini benar-benar belum pernah melihat binatang iblis bumi sebelumnya, dia benar-benar belum pernah melihat binatang iblis bumi sebelumnya. Letian meraung sambil menepuk punggung katak emas berkaki 3 itu, menimbulkan suara logam beradu. Katak emas berkaki 3 itu berkokok, bola matanya berputar sejenak sebelum menutup lagi, mengabaikan keresahan tuannya. Piang Qiu tersenyum dan berkata, binatang iblis bumi sekecil itu memang langka, aku khawatir ia baru saja lahir dari gunung magnetik iblis bumi. Jika ia berada di luar, ia tidak akan menjadi ancaman bagi seorang kultivator jiwa baru lahir, tetapi di dalam gunung magnetik ilahi ini, tidak ada mantra yang dapat digunakan. Mata Li Qingshan menyipit. Dia melepaskan auranya, tetapi binatang iblis bumi kecil itu tidak takut, juga tidak menunjukkan rasa hormat. Sebaliknya, ia berlari lebih cepat, teriakannya semakin keras. Ketika sudah 100 kaki jauhnya, ia mendorong dengan cakar belakangnya dan menerkam sekuat tenaga. Tubuhnya yang berat meluncur melintasi jarak 100 kaki dengan mudah, dan giginya yang tajam menggigit leher Li Qingshan. Dengan suara keras, Li Qingshan mengangkat kaki kanannya dan menghentakkan kepala binatang jahat bumi kecil itu ke tanah. Binatang jahat bumi kecil itu berjuang sekuat tenaga. Cakar tajamnya menggores tanah, meninggalkan bekas cakaran putih. Tetapi menghadapi kekuatan mengerikan Li Qingshan, tentu saja itu tidak ada gunanya. Piang Qiu berkata, fisiknya tidak buruk. Karena dia berani memancing binatang jahat bumi, dia pasti punya beberapa keterampilan. Namun, kurasa dia dalam masalah kali ini. Li Qingshan merasa bahwa selama dia mengerahkan sedikit lebih banyak kekuatan, dia akan mampu menghancurkan kepala batunya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat spesies yang aneh seperti itu. Selain itu, dia masih harus bertarung melawan lebih banyak binatang iblis bumi. Karena itu, dia berjongkok dan bersiap untuk mempelajarinya. Sebuah bayangan besar dan ganas muncul di belakangnya. Ukurannya lebih dari 10 kali lebih besar daripada binatang iblis bumi yang kecil, tetapi ia melayang tanpa suara di udara. Tampaknya tidak berbobot, mulutnya perlahan terbuka, dan setiap giginya seperti stalaktit, menggigit ke arah kepala Li Qingshan. Wajah Ruan Yaozu dipenuhi kecemasan. Bahkan jika dia adalah seorang kultivator jiwa baru lahir, begitu tubuh fisiknya hancur, jiwa baru lahirnya tidak akan bisa bertahan lama di gunung magnetik ilahi. Tak lama lagi, ia akan dihancurkan oleh gunung magnetik iblis bumi. Dia diam-diam telah mengambil keputusan. Bahkan jika dia harus menyinggung kakak laki-lakinya, dia akan tetap bergegas ke gunung magnetik ilahi. Tidak peduli apapun, dia harus menyelamatkan hidupnya dan setidaknya melindungi jiwa baru lahirnya. Orang baik seharusnya tidak diberi penghargaan. Namun, dia tidak tahu bahwa Li Qingshan bukanlah seorang kultivator Naschen Soul sejati. Meskipun dia mengolah teknik kultivasi manusia ekstrim Emperor's Record of World Destruction, dia tidak punya waktu untuk sepenuhnya mengubah kekuatan hati iblis itu menjadi Naschen Soul. Oleh karena itu, tidak ada cara bagi Naschen Soul-nya untuk melarikan diri. Letian berteriak, idiot, hati-hati di belakangmu. Li Qingshan tampaknya telah mendengar peringatannya. Dia dengan santai menghancurkan kepala batu binatang jahat bumi yang kecil itu dan berbalik. Oh, ada satu lagi yang besar di sini. Dia menggigit dengan giginya yang tajam dan meninju. Ledakan, batu-batu beterbangan kemana-mana dan menghantam dinding batu, menyebabkan percikan api beterbangan. Kepala binatang jahat bumi yang besar dan kecil hancur hampir bersamaan. Kepala-kepala batu yang berisi sejumlah besar logam itu seperti ayam tanah liat dan anjing tembikar di bawah pukulan dan tendangannya. Letian dan yang lainnya tertegun sejenak. Bocah ini memiliki fitur wajah yang halus dan tampak tidak berbahaya, tetapi fisiknya sebenarnya sekuat ini. Selain itu, refleksnya cepat dan serangannya ganas. Bahkan sekarang, tidak ada sedikit pun tanda-tanda kegugupan di wajahnya. Seolah-olah dia makan dan minum dengan tenang. Piang Qiu memuji, kamu benar-benar punya keterampilan. Ren Aoyou berkata, bocah ini belum pernah melihat binatang jahat duniawi sebelumnya. Dia akan menderita kerugian besar. Sebelum dia selesai berbicara, terjadi perubahan aneh. Binatang jahat bumi kecil yang kepalanya hancur itu memeluk erat betis Li Qingshan. Kepala lainnya menjulur dari lehernya dan menggigit kakinya. Penglihatan Li Qingshan menjadi gelap. Sebuah cakar tajam yang besar menerkam ke arahnya. Sebelum dia bisa memasang posisi bertahan, dia terlempar oleh cakar itu. Ledakan. Dia memecahkan beberapa stalagmit secara berurutan dan menghancurkannya dalam-dalam ke dinding batu, mengubur dirinya di bawah batu-batu itu. Ruan Yaozu berteriak kaget. Meskipun para kultivator Naschen Soul kuat, tubuh mereka jauh dari sebanding dengan Monster King di alam yang sama. Terutama di bawah pengaruh Yuan Fus Mountain ini, mereka bahkan lebih rapuh. Jika dia menerima cakaran ini secara langsung, tulang-tulangnya kemungkinan besar akan patah dan organ-organnya akan hancur. Dia menepuk rusa 9 warna dan hendak bergegas masuk ke gua untuk menyelamatkan Li Qingshan.
Namun, sebuah sosok melintas di depannya. Leng Yuan menghalangi jalannya. Tubuhnya diselimuti udara dingin dan membentuk dinding es setinggi ratusan meter. Dia tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh Yuan Fus Mountain. Ruan Yaozu menggigit bibirnya. Kakak senior Leng, minggirlah dari hadapanku. Leng Yuan berkata, adik perempuan, dengan adanya aku di sini, jangan sekali-kali berpikir untuk melangkah masuk ke dalam gua. Rusa 9 warna itu mengirimkan suaranya. Orang bodoh, dasar orang bodoh, kau tidak cocok untuk bertarung. Aku tidak lebih baik, kita pasti tidak bisa menang melawan bocah Leng Yuan ini. Sudah berakhir, kuda hitamku. Letian memegangi kepalanya seolah-olah dia telah kehilangan orang tuanya. Ren Chuyu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Menyerahlah, adik junior, sudah terlambat bagimu untuk masuk sekarang. Bocah ini sudah dipotong-potong oleh binatang iblis bumi. Jangan bersedih, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu berani dan tidak berpengalaman. Binatang iblis bumi semuanya terbuat dari batu, jadi mereka tidak memiliki titik lemah sama sekali kecuali Anda dapat menemukan magnet Yuan Fus di tubuh mereka. Namun, Yuan Fus magnet bisa berada di bagian manapun dari tubuh binatang iblis bumi, dan konon ia terus bergerak. Jika Anda ingin membunuh binatang iblis bumi, Anda harus menghancurkan lebih dari separuh tubuhnya. Adik muda Lei, bersiaplah untuk membayar. Tunggu, lihat, Piang Qiu menunjuk ke lukisan penglihatan surgawi, pendengaran duniawi. Dia masih hidup. Tumpukan batu itu meledak, dan Li Qingshan berdiri lagi. Pakaiannya compang camping, tetapi hanya ada beberapa bekas cakaran dangkal di dadanya. Binatang iblis bumi kecil di betisnya menggigit dengan putus asa, namun tak meninggalkan bekas sedikit pun. Haha, lebih tepatnya begitu. Kalau mereka semua sekecil dirimu, berapa banyak Yuan Fus magnet yang ada? Aku pasti sudah bernyanyi begitu lama dengan sia-sia. Ekspresi Piang Qiu terus berubah. Di alam ini, untuk memiliki fisik seperti itu, aku khawatir hanya kakak senior tertua yang mengolah kitab suci naga sejati dan kakak senior tertua yang mengolah kitab suci kura-kura hitam yang dapat dibandingkan. Selama dia tidak mencari kematiannya sendiri, tidak ada apapun di Gunung Yuan Fus yang dapat mengancamnya. Ren Chuyu berkata, bocah ini entah memiliki teknik khusus atau garis keturunan yang tidak manusiawi. Dia benar-benar pandai bersembunyi. Aku bahkan tidak bisa mengetahuinya dari penampilannya. Letian, bagaimana kamu mengetahuinya? Komentarnya hampir mengungkap rahasia surga. Li Qingshan telah mengolah 9 transformasi iblis dan dewa dan memiliki berbagai garis keturunan non-manusia, itulah sebabnya dia memiliki fisik yang kuat. Letian tertawa terbahak-bahak. Saya hanya bisa mengatakan bahwa dia orang yang kejam. Saya tidak bisa mengatakan teknik atau garis keturunannya, tetapi temperamen yang kuat dan ganas seperti itu tidak dapat dikembangkan di tempat tinggal gua. Seperti yang diharapkan dari kuda hitam yang kupilih. Bagus sekali. Pada saat ini, Li Qingshan mengayunkan kakinya secara horizontal dan menendang binatang iblis bumi yang menerkamnya. Binatang iblis bumi kecil itu juga hancur berkeping-keping. Dengan suara keras, kepala binatang iblis bumi itu hancur lagi. Ia menghantam dinding batu dengan keras, dan retakan menyebar ke seluruh tubuhnya. Batu-batu di langit-langit hancur dan jatuh. Di antara bebatuan yang berterbangan, Li Qingshan dengan santai menangkap sebuah batu kecil seukuran buah kenari yang berwarna hitam seperti besi, tetapi juga bersinar samar-samar. Itu adalah magnet Yuan Fus di dalam tubuh binatang iblis bumi kecil. Potongan kecil pertama, dan potongan besar kedua. Li Qingshan sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tersenyum tipis, tampak semakin seperti pemuda yang cerdas. Binatang iblis bumi tidak mengenal rasa takut atau sakit. Ia menerkamnya lagi. Sosoknya yang menakutkan dan medan magnet yang tak terlihat adalah musuh bebuyutan para pembudidaya. Tetapi kali ini, tak seorang pun meragukan hasil pertempuran. Chapter 1375. Mustahil bagi seseorang untuk menyembunyikan segala hal tentang dirinya, terutama ketika mereka melakukan apa yang paling mereka sukai. Silakan kunjungi Kyushu untuk membaca buku ini. Meskipun Li Qingshan merasa sedang diawasi, dia tidak berencana untuk mengubah caranya melakukan sesuatu. Dalam pertempuran yang biasa dia lakukan, ada semacam aura yang keluar darinya. Selain Ruan Yaozu, yang tidak pandai bertarung dan masih sedikit bingung, 3 murid sejati lainnya dapat dengan jelas merasakannya. Itu adalah aura seseorang yang telah mengalami ratusan pertempuran dan membunuh dengan tegas. Dia pasti telah melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya untuk memiliki kepercayaan diri dan ketenangan seperti ini. Mereka diam-diam membenci diri mereka sendiri karena tertipu oleh wajah yang tidak berbahaya ini. Mereka menatap Letian serempak, kamu telah membuat taruhan yang benar lagi. Tidak peduli apapun hasil akhirnya, Li Qingshan ini memang orang yang paling memenuhi syarat untuk menjadi yang pertama. Letian dengan lembut membelai katak emas berkaki 3 di sampingnya dan tersenyum. Aku punya firasat bahwa aku bisa memenangkan kedua taruhan ini. Wajah ketiga orang itu menjadi gelap. Seorang pria dengan aura seperti ini pasti memiliki banyak darah di tangannya. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang baik? Tidak aneh jika dia membunuh semua orang di Gunung Magnet asal. Adik perempuan Ruan mungkin tertipu oleh bocah nakal itu kali ini. Jika memang begitu, aku tidak akan memaafkannya. Tidak apa-apa jika Letian menang, tetapi dia berani berbohong kepada suster junior Ruan. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Li Qingshan masih tidak tahu bahwa karena taruhan acak, dia akan menjadi musuh ketiga murid sejati bahkan sebelum dia bergabung dengan Sekte Alam. Ruan Yaozu mengangkat jari tengahnya dan berkata dengan serius, kakak senior Lei, kamu paling banyak hanya bisa menang 1 ronde. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Li Qingshan menghancurkan habis-habisan binatang emanasi bumi itu. Dia tidak mengalahkan atau membunuhnya. Sebaliknya, dia menghancurkan setiap bagian tubuhnya dengan pukulannya hingga dia menemukan magnet asal.
Itu jauh lebih besar daripada magnet asal di tubuh binatang emanasi bumi yang kecil. Itu bersinar dalam kegelapan. Dia memainkannya di tangannya dan menutup matanya untuk merasakannya. Dia tenggelam dalam pikirannya. Di gunung magnet asal ini, cincin Sumeru tidak dapat dibuka. Dia dengan santai melemparkan magnet asal ke dalam keranjang di belakangnya. Saat itulah dia memasuki gua. Sekte Seribu Gajah juga memberi setiap orang beliung untuk menambang. Suara dengungan aneh kembali terdengar dari kedalaman gua. Semakin banyak binatang emanasi bumi yang menerkam. Dia menyampirkan beliung di bahunya dan melangkah maju sambil bernyanyi dengan keras. Pergi. Ayo ikut aku, kawan. Dia telah bepergian ke seluruh Green Mountain, tetapi dia tidak menjadi tua. Seorang pemuda dengan cita-cita luhur tidak perlu khawatir. Beberapa murid penerus saling memandang. Meskipun nada liriknya aneh, ada rasa kehati-hatian dan kepahlawanan yang tak terlukiskan. Ren Aoyou berkata, anak ini memang sangat menarik. Dia memiliki potensi untuk menjadi murid sejati. Leng Yuan bertanya dengan waspada, bisakah kau tahu siapa dia? Ren Yuyu berkata, seberapa luas dunia manusia? Ada juga para ascender dari 3.000 dunia. Bagaimana kita bisa melihat asal-usul semuanya? Suasana hati Letian seperti naik roller coaster. Wajahnya memerah karena kegembiraan, membuat wajahnya yang tersenyum seperti topeng menjadi hidup. Ini terlalu menarik, terlalu menarik. Benar atau salah, sukses atau gagal, untung atau rugi, keinginan surga yang tak terduga, dan keinginan hati manusia yang tak terduga, semuanya ada dalam permainan ini. Adik junior Ruan, pernahkah Anda merasakan nikmatnya berjudi? Ruan Yaozu cemberut dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, dasar monster kecil. Letian mengusap tangannya. Hehe, selanjutnya, kudaku yang baik hanya perlu mengalahkan binatang-binatang emanasi bumi ini satu persatu, dan itu akan berhasil. Jika aku membunuh beberapa orang kurang beruntung lainnya dan mengambil magnet elemental mereka untuk diriku sendiri, itu akan menjadi lebih sempurna. Li Qingshan mempercepat langkahnya dan berlari cepat melewati tambang yang berkelok-kelok. Dia tidak ragu untuk memilih setiap persimpangan. Dia bertemu dengan dua binatang emanasi bumi lainnya di sepanjang jalan, tetapi dia segera mengatasinya. Ada dua magnet elemental lagi di keranjangnya. Yang terbesar hampir seukuran buah persik. Dia terus-menerus jatuh. Piang Qiu dan yang lainnya dapat melihat dengan jelas dari penglihatan surgawi dan pendengaran duniawi, bahwa Li Qingshan hampir menuruni setiap percabangan. Dia telah memilih untuk turun, yang merupakan pelanggaran besar terhadap prinsip dasar penjelajahan gunung magnet elemental. Yang lebih dalam masuk ke gunung magnet elemental. Semakin kuat magnet emanasi bumi, semakin banyak binatang emanasi bumi, dan semakin berbahaya pula jadinya. Oleh karena itu, jika seseorang memilih jalan setapak, mereka akan mencoba untuk mendaki sejauh mungkin. Mereka akhirnya akan berjalan di sepanjang punggung gunung, di mana mereka tidak akan bertemu dengan binatang emanasi bumi. Jika mereka benar-benar tidak dapat menemukan magnet elemental, mereka akan mengambil risiko untuk turun. Sebagian besar kultivator yang berpartisipasi dalam uji coba tersebut maju di sepanjang jalan ini. Pertempuran yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi. Jika ini terjadi di waktu lain, ini akan menjadi puncak dari pertaruhan ini. Mungkin mereka bahkan akan membuat beberapa taruhan kecil sebagai renungan. Namun, saat ini, tidak ada yang peduli apakah mereka hidup atau mati. Tatapan para murid sejati semuanya terfokus pada sosok yang berlari sendirian. Ren Yuyu mengerutkan kening dan berkata, apa yang coba dia lakukan? Leng Yuan berkata dengan dingin, dia sedang mencari kematian. Letian mulai mengacak-acak rambutnya lagi. Dasar bodoh, peluang menangmu sudah sangat besar. Kenapa kamu masih mau turun? Naik lagi. Setelah berlari beberapa saat, Li Qingshan tiba-tiba berhenti dan tersenyum. Ia berdiri di atas tebing, dan di depannya ada ruang kosong. Sebuah gua bawah tanah setinggi 1000 kaki dan seluas 10 lapangan sepak bola muncul di hadapannya. Hampir mustahil gua sebesar itu muncul di pegunungan biasa. Ini sudah menjadi bagian terdalam dari gunung magnet elemental. Jika dia terus maju, dia akan keluar dari gunung, dan jika dia terus turun, dia akan berada jauh di bawah tanah. Ia melompat dari tebing. Titik-titik cahaya berkelap-kelip dalam kegelapan. Ada titik-titik cahaya di mana-mana di atas kepalanya dan di bawah kakinya. Titik-titik cahaya itu seperti langit berbintang yang cemerlang, membuatnya lupa di mana ia berada, seolah-olah ia berada dalam kekosongan yang tak terbatas. Ini adalah titik-titik cahaya dari magnet elemental. Titik-titik itu setengah terkubur di dalam dinding, dan beberapa bahkan terlihat. Bisa dibayangkan berapa banyak biji yang ada di bawah dinding. Namun, di balik pemandangan yang bagaikan mimpi ini, tersembunyi bahaya besar. Ketika Li Qingshan memasuki kedalaman gua, bintang-bintang, diam-diam memudar dalam kegelapan, tidak lagi bersinar. Sekalipun dia tidak bersuara sedikit pun, dia telah menggelisahkan negeri yang sunyi ini, dan juga binatang-binatang besar yang tertidur dalam kegelapan. Meskipun firasat kura-kura roh itu hampir sepenuhnya tidak efektif, sensasi dingin itu bagai ditusuk jarum ke kulitnya, menyebabkan bulu kuduknya merinding, diam-diam membangkitkan rasa takut yang paling primitif. Semua murid sejati berhenti bicara dan menatap tajam ke arah Heaven Vision Earthly Stand. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa dinding-dinding terjal itu mulai bergerak, menelan magnet-magnet elemental yang setengah terkubur di dalam dinding-dinding itu. Kepala-kepala yang menyeramkan menjulur keluar satu demi satu, melihat ke arah Li Qingshan. Ini bukan magnet elemental, tetapi sarang binatang iblis bumi. Li Qingshan tiba di tengah sarang. Ada batu aneh yang tingginya 100 kaki. Dia melompat ke batu aneh itu. Karena sudutnya, dia tidak melihat magnet elemen yang hampir seukuran semangka yang tertanam di sisi lain batu aneh itu. Mereka bersinar dengan cahaya yang luar biasa terang saat mereka perlahan-lahan tenggelam ke kedalaman batu aneh itu. Chapter 1376.
Li Qingshan terbatuk-batuk di depan tinjunya. Batuknya terdengar seperti dua guntur di gua yang sunyi. Iklan, situs ini telah berubah menjadi situs web baru, metode singkat, Strawberry. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Terjadi keributan dalam kegelapan, dan suara batu-batu yang saling berbenturan terdengar terus-menerus, menghantamnya seperti tsunami. Berdiri di panggung tinggi, Li Qingshan menarik napas dalam-dalam, membuka lengannya dan berkata dengan keras. Sahabatku, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Suaranya bergema liar di dalam gua, dan yang menanggapinya adalah suara dengungan aneh yang menelan suaranya dalam sekejap. Seolah-olah laut yang bergelombang telah mengelilinginya di pulau terpencil ini. Pi Yang Qiu berkata dengan yakin, dia gila. Ren Aoyou tertawa dan berkata, tidak heran kalau saudara muda Le suka bertaruh pada kuda hitam. Taruhan ini benar-benar menarik. Bahkan jika kalah, itu sepadan. Sampai sekarang, dia telah menang telak di ronde pertama, dan begitu binatang jahat bumi membunuh orang ini, kemenangan di ronde kedua akan berada dalam genggamannya. Letian tersenyum getir, tapi sepertinya ini terlalu menggairahkan. Wajah Ruan Yaozu penuh kekhawatiran. Sekarang, aku, Li Qingshan, ingin mempersembahkan sebuah lagu untuk semua orang, seorang pria harus memperkuat dirinya sendiri. Li Qingshan membungkuk sedikit, membuka lengan kanannya, dan membungkuk. Senyum di wajahnya liar dan sombong. Batu besar di bawah kakinya berguncang. Tidak, seluruh gua berguncang. Li Qingshan mengernyitkan dahinya, membusungkan dadanya, dan bernyanyi dengan lantang, sombong dan angkuh, aku menertawakan ombak. Mengaum, sekelompok binatang buas itu meraung dan menerkamnya dari segala arah. Batu aneh di bawah kakinya pecah menjadi mulut buas yang dapat menelan seekor gajah. Darahku sepanas matahari merah. Li Qingshan melompat ke udara dan langsung menuju kubah. Binatang-binatang itu saling bertabrakan di bawah kakinya, dan suara yang memekakkan telinga itu seperti tanah longsor. Ada bebatuan yang menyeramkan dan medan magnet yang saling tumpang tindih di mana-mana. Seolah-olah dia telah jatuh ke jurang neraka. Ledakan, kepala yang besar dan mengerikan itu menerobos puluhan binatang jahat bumi yang menghalangi jalannya, melepaskan diri sepenuhnya dari tarikan gravitasi dan menggigit Li Qingshan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Li Qingshan terbang ke udara dan melambat. Di tempat ini, dia tidak bisa menggunakan kekuatan sihir atau aura iblisnya. Kecuali dia mengabaikan tatapan mata pengawas dan mengembangkan sayap Phoenix-nya, dia hanya akan berakhir di mulut binatang iblis bumi yang menyerupai paus ini. Ususnya seperti terbuat dari besi. Li Qingshan berbalik dan menginjak gigi binatang besar itu. Saat mulut besar itu tertutup, mata Li Qingshan membelalak. Sekali lagi, dia melompat tinggi ke udara dan mencapai langit-langit gua. Kemudian, dia melayangkan pukulan ke pilar batu besi hitam yang beratnya lebih dari 100 kaki. Tulang seperti berlian, tinju itu beradu dengan batu besi, menimbulkan suara logam beradu. Dengan suara keras, pilar batu terlepas dari kubah dan jatuh. Ia menghantam ke arah binatang raksasa yang mengejarnya. Ledakan, binatang raksasa itu terbanting ke tanah. Asap dan debu berterbangan di mana-mana, dan gua itu berguncang hebat. Li Qingshan memanfaatkan kekuatan tandingan untuk mendorong dirinya ke pilar batu gantung lainnya. Tepat saat dia hendak mengulangi trik yang sama, angin kencang datang dari atas kepalanya. Seekor binatang jahat bumi terbangun dari dinding batu kubah dan menerkamnya yang tidak dapat menghindar di udara. Nyanyiannya terputus, dan pria dan binatang itu jatuh ke tanah dengan cepat. Taring-taring ganas memenuhi pandangannya. Dia melirik tanah dari sudut matanya. Ratusan binatang jahat bumi dari berbagai ukuran sedang menunggu dengan kepala terangkat tinggi. Sekalipun tidak ada bahaya semacam itu, jatuh dari ketinggian 100 kaki, bahkan tubuh baja pun akan hancur. Tidak peduli seberapa kuat fisiknya, dia tidak terkalahkan. Terlebih lagi, dia berada di tempat seperti ini, di dunia seperti ini. Jatuh dengan keras akan menyebabkannya kehilangan kemampuan untuk melawan dalam waktu singkat. Akan sulit baginya untuk lolos dari nasib dicabik-cabik oleh binatang buas. Pi Yang Qiu berkata dengan yakin, dia sudah selesai. Mungkin, sejak ia memasuki gua dan menantang para binatang buas, ia memang ditakdirkan untuk berakhir seperti ini. Ini adalah nasib orang-orang yang melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Tidak, dia masih tersenyum. Dia masih tersenyum. Le Tianmo menggunakan penglihatan langit dan pendengaran bumi dan memperbesar wajah Li Qingshan. Seperti yang diduga, di saat kritis hidup dan mati, dia jatuh dengan cepat. Senyum di wajahnya menjadi semakin liar dan liar bagaikan angin. Dengan suara yang lebih keras lagi, ia terus bernyanyi, keluasan pikiran, visi 10.000 mil. Dia membuka lengannya dan memeluk erat binatang jahat bumi. Dia memutar tubuhnya di udara dan mengambil posisi atas. Ledakan, batu-batu berterbangan kemana-mana, tanah retak dan binatang jahat bumi hancur berkeping-keping. Dengan rambut hitamnya yang berkibar tertiup angin, Li Qingshan meraih bagian ketiga dari magnet utama dan melemparkannya ke dalam keranjang di belakangnya. Ia tertawa dan bernyanyi, aku bersumpah untuk bekerja keras dan menjadi orang baik. Berteriaklah. Dengan suara gemuruh, dia menerkam binatang jahat bumi. Dia menusukkan iblis harimau mencuri jantung ke dadanya dan mengeluarkan magnet utama lainnya. Binatang jahat bumi langsung membeku di tempat seperti patung batu. Untuk menjadi orang baik, saya harus bekerja keras setiap hari. Suara dengungan itu menenggelamkan nyanyiannya. Puluhan binatang jahat bumi menyelimuti tubuhnya. Pada saat berikutnya, suara nyanyian yang lebih keras terdengar. Seorang pria berdarah panas, lebih panas dari matahari. Ia menginjak tanah dengan kaki telanjangnya. Sosoknya yang agung tampak telah berubah menjadi binatang buas yang terbuat dari baja. Tangannya terbuka seperti cakar yang tajam. Mengaum, hai, petik 2. Dengan raungan keras dan iblis harimau mencuri hati, binatang jahat bumi membeku.
Seperti harimau yang ganas melawan sekawanan serigala. Kawanan serigala itu ganas, tetapi cakar harimau itu bahkan lebih mematikan. Bangkai serigala berserakan di tanah, tidak dapat mendekat. Murid-murid sejati semuanya tercengang. Piang Qiu berkata dengan tidak percaya, bagaimana dia melakukannya. Hal yang paling merepotkan tentang binatang jahat bumi adalah mereka tidak memiliki titik vital. Terkadang, mereka harus terus bertarung bahkan setelah separuh tubuh mereka hancur. Tidak apa-apa jika mereka bertarung sendirian, tetapi begitu mereka mengepung mereka dan tidak dapat melarikan diri, itu akan seperti jatuh ke penggilingan batu. Mereka akan hancur berkeping-keping dengan sangat cepat. Namun, Li Qingshan menggunakan jurus umum, macan hitam mencuri hati, untuk menaklukkan musuh-musuhnya dan dengan paksa mengukir jalur bertahan hidup. Satu-satunya penjelasannya adalah dia dapat langsung menentukan posisi magnet utama dalam tubuh binatang jahat bumi. Akan tetapi, bahkan kaisar manusia yang hadir tidak dapat melakukan ini. Letian menggelengkan kepalanya perlahan. Aku tidak tahu. Kuda hitam ini sangat gelap sehingga aku bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tiba-tiba dia menjadi bersemangat dan menari. Tapi, bagus sekali, Qingshan. Bunuh mereka dan biarkan mereka merasakan kekuatanmu. Ruan Yaozu menghela napas lega. Rusa 9 warna bergumam pada dirinya sendiri, apakah orang ini benar-benar memiliki garis keturunan kilin? Melihat postur bertarungnya, sepertinya tidak seperti itu. Seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Mengerikan. Namun, itu tidak masalah. Selama dia bisa membantuku memenangkan ronde ini, aku akan melakukan apa saja. Ren Chuyu berkata, jangan terlalu cepat senang. Masih belum diketahui apakah orang ini bisa bertahan hidup atau tidak. Gua ini terhubung ke segala arah. Seperti sistem suara yang besar. Nyanyian yang keras dan jelas, suara pertempuran yang keras, dan medan magnet yang kacau menarik semua binatang jahat bumi di gunung magnet utama. Setiap saat, binatang jahat bumi menyerbu ke setiap pintu masuk gua seperti gelombang yang mengamuk, mengubah gua ini menjadi arena yang sangat besar. Jika dia lengah bahkan untuk sesaat, dia akan mati. Terlebih lagi, Raja Binatang, yang terkuat dan paling menakutkan di sarang ini belum dihancurkan. Ledakan, batu-batu besar berterbangan kemana-mana, berjatuhan kemana-mana, dan bahkan menghancurkan beberapa binatang jahat bumi yang kecil. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan menatap ke atas. Yang dilihatnya hanyalah binatang buas bumi yang telah berubah menjadi batu aneh itu muncul dari tumpukan puing-puing. Binatang itu pada dasarnya tidak terluka. Anggota tubuhnya terbuka sepenuhnya, dan tubuhnya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Binatang itu melangkah ke arahnya dengan langkah berat, dan gua itu berguncang dengan setiap langkah. Tiba-tiba, ia berhenti dan menggelengkan kepalanya. Dengan suara berderak, listrik mengalir deras di mulutnya, siap untuk dilepaskan. Meskipun kura-kura roh itu telah kehilangan firasatnya, Li Qingshan masih merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dengan Iron Mountain Lion, dia menghancurkan Earth Evil Beast di depannya menjadi berkeping-keping. Dia tidak mau repot-repot lagi mengambil origin magnet. Dia berlari cepat di dinding batu, ingin berputar ke belakang, Beast King. Raja binatang, itu perlahan menoleh. Listrik di mulutnya terbakar lebih hebat lagi, dan tiba-tiba ia memuntahkannya. Cahaya putih berkelebat dan memenuhi pandangannya. Gua itu terang benderang seperti siang hari. Li Qingshan melompat dan langsung terbanting ke dinding batu oleh kekuatan yang sangat besar. Ledakan, dinding batu itu retak dan runtuh, membentuk lubang yang dalam. Magnet origin yang dikumpulkan dengan susah payah tersebar di seluruh tanah. Ia tergeletak di dasar lubang. Organ-organ dalamnya hancur, dan seluruh tubuhnya mati rasa. Ia tidak bisa bergerak, dan ia bahkan bisa mencium bau daging panggang. Setelah waktu yang terasa lama, dia akhirnya mendengar ledakan yang memekakkan telinga. Dia masih bisa melihat samar-samar lintasan bengkok yang ditinggalkan oleh listrik di udara. Dia bisa saja menghindarinya dengan lompatan itu, tetapi petir itu tampaknya telah menguncinya. Tiba-tiba petir itu berubah arah dan menyambarnya dengan keras. Qingshan, Letian menjerit kesakitan, seolah-olah dialah yang dipukul. Ini adalah teknik yang hanya bisa digunakan oleh binatang jahat bumi yang sangat kuat. Bahkan dia tidak akan merasa senang jika terkena teknik ini. Wajah cantik Ruan Yaozu berubah pucat, dan dia menggigit bibirnya tanpa sadar. Piang Qiu berkata, indera pendengaran binatang jahat bumi sebenarnya bukanlah pendengaran. Dengan kata lain, itu lebih dekat dengan sifat pendengaran. Itu sangat sensitif terhadap getaran, dan teknik sebenarnya yang mereka gunakan untuk mengunci mangsanya adalah medan magnet. Di gua yang sempit seperti itu, mustahil untuk menghindari petir dari binatang jahat bumi. Tidak peduli seberapa cepat reaksi seseorang, itu tidak berguna. Dia pasti mati. Gerombolan binatang buas itu melonjak seperti air pasang, menerkam ke arah Li Qingshan yang tak bergerak. Mulut, Raja Binatang Buas, sekali lagi mengumpulkan kilat. Biarkan Haitian mengumpulkan energi untukku. Li Qingshan perlahan bangkit, lidahnya tidak mendengarkannya, dan nyanyiannya agak aneh. Bumi yang tak terbatas menyertainya, dan kekuatan yang tak terbatas mengalir ke dalam tubuhnya melalui setiap pori-pori. Itulah satu-satunya kemampuan bawaannya yang tersisa, kekuatan bumi. Di dalam gua yang dalam ini, dia bukan saja tidak terpengaruh oleh magnet jahat bumi, dia malah menjadi lebih kuat dan lebih peka. Dia mengandalkan kemampuan ini untuk merasakan lokasi magnet asal di setiap tubuh binatang jahat bumi. Itulah sebabnya dia mampu membunuh mereka dalam satu serangan. Ketenangan mendalam menyelimuti dirinya, seolah-olah dia berada dalam pelukan ibunya. Dia tidak merasakan ketakutan apapun. Dia adalah putra bumi. Sekali lagi, dia melompat dan menyerbu gelombang binatang buas itu. Aku akan menciptakan dunia baru untuk impianku. Melangkah melewati tubuh-tubuh binatang jahat bumi, dia menerkam ke arah mulut ganas, Raja Binatang, menyelam ke dalam kolam petir yang mendidih.
Ledakan, petir menyambar, dan gambar penglihatan surgawi, pendengaran duniawi, pun tertutupi oleh hamparan warna putih yang luas. Murid-murid sejati semuanya membelalakan mata mereka. Ketika cahaya putih berangsur-angsur memudar, mereka melihat Raja Binatang, yang mengerikan itu masih dalam posisi menyemburkan petir, berdiri tak bergerak di tempat yang sama. Namun, tidak ada tanda-tanda Li Qingshan. Ruan Yaozu bertanya dengan suara gemetar, apakah dia masih hidup? Letian berkata, lihat. Sosok manusia hangus keluar dari mulut Raja Binatang, memegang magnet asal yang besar di tangannya. Magnet itu bersinar terang dalam kegelapan. Li Qingshan tertawa, memperlihatkan taringnya yang seputih salju saat ia menatap gerombolan binatang buas itu. Karena kamu seorang pria, kamu harus memperkuat dirimu sendiri. Chapter 1377. Letian bersorak dan mengangkat tinjunya, Qingshan. Gunung San. Qingshan. Dia menabrak kodok emas berkaki 3 dan berteriak, kuda hitam yang tak terkalahkan, kuda hitam yang tak terkalahkan. Kerak, katak emas berkaki 3 itu memutar matanya dan menutupnya lagi. Ruan Yaozu menekan dadanya, ini hebat. Dia merasa gembira dan tidak dapat tenang untuk waktu yang lama, berpikir bahwa ini mungkin perasaan berjudi yang disebutkan oleh saudara bela diri senior Le. Letian menunjuk Yang Qiu dan 2 orang lainnya dan tersenyum, kalian bertiga, apa pendapat kalian? Itu adalah senyum pemenang pertaruhan. Apakah dia benar-benar bukan Asura? Yang Qiu kebingungan. Dia telah melalui banyak pertempuran di masa lalu, dan dia telah melihat banyak makhluk yang bahkan lebih kuat dari Li Qingshan. Namun, dia hanya melihat prajurit Asura dengan hasrat yang membara untuk berperang dan sentimen luhur yang membuat mereka rela mengorbankan nyawa mereka. Bagaimanapun, para kultivator mengejar umur panjang. Mereka harus menghindari pertempuran yang tidak ada gunanya dan mengakhiri pertarungan yang tidak mereka yakini akan menang. Mereka sudah memiliki status yang sangat tinggi dan umur yang sangat panjang untuk dinikmati. Mereka tidak akan pernah mempertaruhkan semua yang mereka miliki, meskipun risikonya sangat rendah. Perjudian dengan Letian hanyalah cara bagi para pengikut langsung untuk bersosialisasi dan mengejar kesenangan. Tidak peduli seberapa buruk kekalahannya, itu hanya beberapa lot batu giok hijau. Selalu ada yang menang dan yang kalah dalam perjudian. Selama seseorang meluangkan waktu, mereka akan dapat memperolehnya kembali. Namun, Li Qingshan tidak seperti itu. Dia telah menjelajah jauh ke dalam sarang di tengah gunung saat dia pada dasarnya tidak tahu apa-apa tentang binatang jahat bumi. Dia telah maju dengan penuh kemenangan, mempertaruhkan bahaya terbunuh dan melawan binatang buas tanpa rasa waspada sedikitpun. Caranya melakukan sesuatu sama sekali tidak menyerupai seorang kultivator. Orang seperti itu sungguh tidak masuk akal dan bahkan bisa dikatakan sangat bodoh. Apakah dia tidak tahu bahwa kecelakaan sekecil apapun akan menghancurkan segalanya? Usaha, masa depan yang cerah, dan kehidupannya sendiri semuanya diletakkan di meja perjudian, menunggu nasib untuk memutuskan. Yang Qiu tidak tahu bahwa Li Qingshan telah melalui banyak bahaya dan situasi hidup dan mati. Situasi saat ini bukanlah sesuatu yang luar biasa. Jika bukan karena keberanian dan tekadnya untuk mengabaikan hidup dan mati, dia pasti sudah menjadi tumpukan tulang. Bagaimana dia bisa sampai pada langkah ini? Dia tidak mempunyai masa depan cerah untuk dinikmati karena jalan di depannya bahkan lebih berbahaya. Tak lama lagi, dia akan memasuki kedalaman domain iblis. Menghadapi Dewa Iblis Qiongqi. Dibandingkan dengan itu, apa gunanya beberapa binatang jahat bumi? Jika dia harus menghindari risiko sekecil ini, maka dia mungkin lebih baik menggorok lehernya sendiri dan mati. Dia tidak pernah berpikir untuk berhenti, tidak pernah berpikir untuk kembali, jadi dia bersedia mempertaruhkan segalanya untuk itu. Dia ingin melihat apakah dia beruntung bisa berjalan di atas 9 langit. Kalau dia benar-benar meninggal di jalan, lebih baik dia terima saja takdirnya. Setidaknya, itu bukan karena kepengecutan dan ketidakmampuan. Asura tidak tahu bagaimana cara berpura-pura. Ren Aoyou masih belum bisa melupakan kenyataan bahwa Li Qingshan berperilaku seperti anak yang penurut pada awalnya. Secercah kekaguman terpancar di matanya. Tatapannya tidak lagi seperti seseorang yang sedang melihat serangga yang terperangkap dalam wadah kaca dari atas. Sebaliknya, dia memperlakukannya sebagai rekan Tao, yang layak diperlakukan setara. Dia bahkan mulai mengakui dalam hatinya bahwa penglihatannya lah yang gagal melihat penampilan aslinya. Pada saat ini, Li Qingshan melompat turun dari mulut binatang raksasa yang membeku dan bertarung dengan binatang buas lainnya, mengabaikan rasa sakit. Kuang Ge tertawa arogan. Kekuatan ilahi bumi memberinya pasokan energi yang tak ada habisnya, dan saat dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pola serangan binatang iblis bumi, dia juga menjadi semakin terampil. Para pembunuh yang mengerikan itu seperti segerombolan ayam dan anjing di depannya. Di tengah nyanyiannya yang liar itu, seolah-olah ada angin puyuh hitam yang menyapu gua itu, menghancurkan dan meremukkan segalanya. Yang Qiu menghela napas. Mengapa dia tidak pergi ke jalan Asura? Mungkin dia bisa menjadi anak takdir. Dia akan segera dihargai oleh para jenderal Asurapat. Dia pasti akan memiliki masa depan yang lebih baik daripada di jalan fana. Leng Yuan mengerutkan kening sambil berpikir, tampak semakin tidak dapat dimengerti. Letian tertawa. Mungkin dia tertarik dengan pesona junior Sister Ruan. Pokoknya, aku pasti akan menang di ronde ini. Kalau dia bukan yang terbaik, aku akan menelan lukisan Heaven Seeing, Earth Hearing ini. Hahaha. Petik 2. Ruan Yaozu tersipu. Kakak senior, jangan bicara omong kosong. Pesona apa yang kumiliki? Pokoknya, berapapun kemenanganmu, kamu harus mengembalikannya kepada ketiga kakak laki-lakimu. Rusa 9 warna mendesah. Ia tahu akan seperti ini. Ia tidak pernah berpikir akan memenangkan lot giok hijau dari kakak-kakaknya. Adik, apakah kalian tidak tahu apa itu keserakahan?
Aku paling benci orang sepertimu dalam berjudi. Letian tersenyum licik. Tapi kurasa aku tidak akan kalah. Lagi pula, ini adalah taruhan antara aku dan kamu. Jangan bilang mereka bertiga berani meminta ganti rugi padamu. Adik junior Ruan, apakah kamu meremehkanku? Atau kamu ingin aku direndahkan oleh Letian? Ren Aoyou berkata dengan tidak senang. Dan Little Lei, jangan bicara terlalu cepat. Masih ada jalan panjang sebelum taruhan berakhir. Ruan Yaozu cemberut dan menundukkan kepalanya dalam diam. Dia tampak agak lamban, tetapi dia bukanlah seseorang yang mudah terpengaruh oleh kata-kata. Benar sekali, Li Qingshan ini jelas tidak mempersiapkan diri untuk penilaian ini. Dia hanya tahu sedikit tentang binatang jahat bumi. Dia sepenuhnya mengandalkan fisiknya yang kuat untuk melawannya. Namun setelah bertarung dengan binatang jahat bumi, berapa banyak lagi kekuatan yang tersisa yang dimilikinya. Tetapi kedua saudara itu berbeda. Mereka jelas siap dan tidak peduli dengan para kultivator Nas Chen Soul lainnya. Mereka pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Terlebih lagi, mereka sedang menunggu yang kelelahan. Kakak senior Lei, hasilnya masih belum diketahui. Pi Yang Qiu berbicara terus terang dengan penuh keyakinan. Bagaimana mereka bisa mengakui kekalahan sebelum hasilnya keluar? Tetapi setelah menyaksikan keganasan Li Qingshan, mereka tidak memiliki banyak harapan. Kedua saudara itu sebaiknya tidak kehilangan akal sehat mereka. Mereka bisa dianggap beruntung karena telah memprovokasi monster seperti Li Qingshan. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan membiarkan kalian bertiga menyerah. Mari kita lihat apa yang dilakukan kedua bocah nakal itu. Letian tersenyum saat ia mengarahkan gambar penglihatan surga, pendengaran bumi ke sisi lain gunung magnet purba, mengunci kedua bersaudara itu. Ia melihat bahwa mereka sedang sibuk menjaga satu-satunya jalan keluar dari gunung, secara aktif mempersiapkan sesuatu. Sepertinya mereka sedang membentuk formasi. Namun, di gunung Essence ini, tidak peduli apakah itu energi transendensi, seni, harta, atau formasi, selama ada kata transendensi di dalamnya, mereka tidak akan dapat menggunakannya. Meskipun mereka hampir keluar dari gunung dari tempat mereka berada, dan pengaruh magnet bumi yang jahat mulai melemah, formasi biasa tidak akan banyak berguna. Tetapi ketika mereka melihat peralatan yang mereka gunakan untuk menyiapkan formasi itu, mata beberapa murid sejati berbinar. Letian terkejut dan berkata, ternyata formasi ini. Haha, kedua bocah ini memang sudah siap. Bukan saja dia tidak khawatir, dia malah tersenyum dan berkata, lumayan. Ada kemungkinan besar. Ren Aoyou dan Pi Yang Qiu saling memandang dan ekspresi mereka tampak sangat rileks. Setidaknya itu membuktikan bahwa penglihatan mereka tidak terlalu buruk. Taruhan baru saja dimulai. Ruan Yaozu mengerutkan kening. Dia tidak menyangka kedua saudara itu akan siap sejauh ini. Mereka jelas berencana untuk merampok mereka sejak awal. Niat jahat seperti itu membuatnya sangat tidak senang, tetapi dia tidak khawatir tentang keselamatan Li Qingshan. Mereka mungkin tidak berani menyerang seorang kultivator jiwa baru lahir. Chapter 1378. Setelah waktu yang tidak diketahui, perut gunung itu kembali tenang. Patung-patung binatang iblis bumi yang hancur dalam berbagai bentuk dan ukuran berdiri tegak dalam kegelapan. Li Qingshan duduk bersila dan bermeditasi di jalan kilin. Karena setelah pertempuran sengit, transformasi kilin menunjukkan tanda-tanda melemah lagi. Apakah perlu bersikap begitu kalkulatif? Lagi pula, makhluk yang kubunuh bukanlah makhluk hidup. Ia semakin merasa bahwa jalur kilin tidak sesederhana yang ia kira sebelumnya. Selama ia melakukan beberapa perbuatan baik, kultivasinya akan meningkat pesat. Kilin menaruh belas kasihan kepada rakyat jelata. Akan tetapi, sekalipun ia membunuh pohon persik dan menyelamatkan sekelompok pengemis, hal itu tetap saja bertentangan dengan jalan kilin. Karena kehidupan manusia tidak semulia tanaman. Sekalipun dia tidak harus mengorbankan nyawa siapapun, orang-orang yang diselamatkannya tetap harus mengorbankan nyawa orang lain. Apa yang disebut melakukan perbuatan baik dan mengumpulkan kebajikan hanyalah kebaikan dan kebajikan manusia. Mungkin apa yang benar-benar perlu ia lakukan adalah mengikuti jalan alam, melupakan benar dan salah, berjalan di udara, dan memandang rendah orang-orang biasa. Apa yang disebut jalan kebajikan ekstrim sebenarnya sangat tidak berperasaan. Dalam kegelapan, dia tiba-tiba membuka matanya dan memperkirakan waktu. Sekitar 1,5 hari telah berlalu. Dia harus meninggalkan gunung itu dalam waktu 3 hari dan menyerahkan semua magnet primer yang telah diperolehnya. Sambil mendongak, dia bisa melihat bahwa seluruh gua itu dipenuhi dengan magnet yang bersinar. Pertarungan ini benar-benar membuahkan hasil. Namun, keranjang yang digunakan untuk menyimpan magnet utama telah hilang. Tidak mudah untuk membawa begitu banyak magnet multi-elemen. Dia berputar mengelilingi gua dan tiba-tiba muncul di hadapan patung binatang iblis bumi yang terbesar. Dia membelah dadanya dan mengeluarkan potongan-potongan biji besi hitam dengan kemurnian tinggi dari dalamnya. Setelah diremas dan diregangkan selama beberapa kali, mereka berubah menjadi batang besi. Dia menggunakannya untuk menenun keranjang besi yang besar. Pekerjaan itu sangat teliti dan sama sekali tidak terlihat kasar. Dia membawanya di punggungnya dengan puas dan mengambil magnet primer dan melemparkannya ke dalam. Serangkaian suara berdenting terdengar. Setelah mengumpulkan semua magnet primer yang tersebar, ia bekerja keras di dalam gua untuk mengumpulkan sebanyak mungkin magnet primer. Ini dimaksudkan untuk meletakkan fondasi yang kokoh bagi pengembangan sekte Myriad Natur. Setelah 2 hari, keranjang besi itu terisi penuh. Baru kemudian dia membawa keranjang itu dan berjalan dengan langkah berat. Dengan sukacita karena panen yang melimpah, ia berjalan keluar gunung. Kakak, ini benar-benar panen yang luar biasa. Tuan muda berwajah cerah itu tersenyum dan melemparkan sepotong magnet primer ke dalam keranjang di sampingnya. Namun, benda itu ditangkap oleh sebuah tangan di udara dan dilemparkan ke keranjang lain. Iblis berwajah hitam itu berkata dengan acuh tak acuh, kali ini giliranku.
Oh, aku salah ingat. Hahaha, maafkan aku. Di antara kita saudara, tidak perlu repot-repot memikirkan detail-detail kecil ini. Meskipun mereka tidak menggali sepotong pun magnet primer dengan tangan mereka sendiri, kedua keranjang itu hampir penuh. Iblis berwajah hitam itu mengerutkan alisnya. Sampai sekarang, tidak satu pun dari 3 jiwa baru lahir muncul. Ini satu-satunya cara untuk keluar dari gunung. Batas waktu 3 hari sudah hampir tiba. Mereka akan muncul pada akhirnya. Saya khawatir mereka membuat masalah di dalam. Beberapa dari mereka tampaknya tidak mau membayar tol. Haha, dengan Earthian Magnetic Origin Array ini, tidak peduli berapa banyak trik yang mereka miliki, mereka tidak sebanding dengan kita. Tetapi jika mereka tahu apa yang baik bagi mereka, kita tidak perlu bermusuhan dengan mereka. Biarkan saja mereka pergi. Mereka santai sekali, seakan-akan sedang berkencan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ada sepasang mata yang mengawasi mereka melalui dinding batu. Itu adalah kultivator Naschen Soul wanita. Dia mengikat rambut panjangnya dan mengenakan pakaian dan celana kulit, terlihat sangat cakap. Terutama matanya, yang luar biasa cemerlang. Tidak diketahui metode apa yang digunakannya. Dia benar-benar bisa mengabaikan pengaruh Earthian Magnetic Origin Array dan membuat matanya menembus batu. Tentu saja, dengan trik ini, dia menggali sejumlah besar magnet primer, yang memenuhi sebagian besar keranjang. Zhu Yingcai bertanya dengan gugup, Senior Sutong, bagaimana keadaannya? Apakah mereka masih di sana? Sutong menarik kembali pandangannya. Ya, terdengar desahan di dalam gua, dan ada pula omelan. Kedua bajingan ini benar-benar rakus. Mereka sudah merampok begitu banyak magnet utama, dan mereka masih tidak mau menyerah. Ada sekitar 100 atau 200 orang berkumpul di sana, dan berbagai macam suara berkumpul bersama. Suasananya seramai pasar sayur. Seseorang memperingatkan, diamlah, hati-hati menarik perhatian binatang iblis bumi. Tiba-tiba, seseorang berkata dengan nada menghina, pengecut, tidak ada binatang iblis bumi. Itu semua hanya gertakan. Sutong mengerjapkan matanya, teringat akan lagu yang didengarnya saat ia menjelajah jauh ke dalam gunung Yuanqi kemarin lusa. Lagu itu berasal dari perut gunung di bawah kakinya. Dia terkejut saat itu. Dia tidak menyangka ada orang yang berani masuk ke dalam gunung Yuanqi dan bernyanyi dengan keras. Itu benar-benar gila. Namun, lagu itu tidak berhenti lama. Sebaliknya, suaranya semakin keras. Dia menduga bahwa itu pasti seorang kultivator jiwa baru lahir. Kedua saudara perampok itu pasti datang ke sini lebih awal untuk bersiap. Selain itu, suara seorang Taois tua tidak mungkin semudah itu, jadi itu pasti, dia. Wajah yang rupawan dan lembut muncul dalam benaknya, membuat orang tanpa sadar memiliki kesan baik terhadapnya. Kuharap dia tidak terbunuh oleh binatang iblis bumi. Aku khawatir karena dia, hampir tidak ada yang bertemu dengan binatang iblis bumi kali ini. Hasilnya, ujian menjadi sangat sederhana. Bahkan persaingan antar manusia pun berkurang drastis. Tanpa ancaman binatang emanasi bumi, mereka bisa masuk lebih dalam ke pegunungan untuk menggali lebih banyak magnet asal. Tidak perlu saling membunuh. Li Qingshan hampir sendirian menanggung semua kesulitan penilaian ini. Kalau saja tidak ada dua bersaudara itu yang menghalangi jalan, pasti banyak orang yang lewat. Zhu Yingcai duduk di tanah dan meratap, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa keluar, kalau saja para kultivator Naschen Soul bisa sehebat Senior Sutong. Semua kultivator memohon, Senior Sutong, Anda harus membantu kami. Sutong meremehkan, sekelompok orang bodoh, untuk apa aku membantu kalian? Trik dua perampok bersaudara itu terlalu kejam. Bahkan aku tidak sebanding dengan mereka. Bagaimana aku bisa membantumu? Kalau saja tidak ada pengaruh dari Sekte Wan Xiang, aku pasti sudah merampas semua magnet primer milikmu dan mencari jalan keluar lain. Sayangnya, aku seorang kultivator wanita. Jika aku masuk ke Sekte Wan Xiang, aku pasti akan berada di pihak kakak senior Cao Tianjiao. Para kultivator wanita di pihak kakak senior selalu memperhatikan persatuan dan persahabatan. Jika aku meninggalkan kesan buruk pada mereka bahwa aku sedang merencanakan sesuatu, itu tidak akan ada gunanya. Lebih baik menjadi seorang kultivator laki-laki. Tidak masalah untuk berkelahi dan melakukan hal-hal buruk. Mungkin mereka akan lebih menghargai saya. Aduh, menjadi seorang wanita sangat merepotkan. Ketika dia sedang berjuang, terdengar langkah kaki yang berat dari kedalaman gua. Wah, 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 suara langkah kaki itu semakin dekat. Semua kultivator langsung terdiam. Suara langkah kaki seperti itu hanya bisa dibuat oleh binatang iblis bumi. Tidak ada jalan keluar dari sini. Jika dia terus maju, dia hanya akan terjebak dalam perangkap kedua bersaudara itu. Kali ini, ada serigala di depannya dan harimau di belakangnya. Dia berada dalam dilema. Zhu Yingcai duduk dan bertanya dengan cemas, Senior, apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Mata Sutong berbinar-binar. Tiba-tiba dia membuka matanya lebar-lebar seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Chapter 1379. Li Qingshan menundukkan kepalanya dan membungkukkan pinggangnya dalam-dalam. Otot-ototnya yang terbentuk dengan baik mengalir seperti air, dan keranjang besi di punggungnya berkali-kali lebih besar daripada keranjang yang dikeluarkan oleh Sekte Alam, membuatnya tampak seperti siput besar yang merangkak perlahan. Namun, itu hanyalah ilusi. Setiap langkah yang diambilnya lebih dari 3 meter, dan kakinya yang telanjang menginjak tanah dengan dalam sebelum dengan cepat terangkat, meninggalkan serangkaian jejak kaki yang dalam. Kecemerlangan magnet utama bersinar melalui celah-celah keranjang besi, menarik perhatian seperti kunang-kunang di kegelapan. Bagaimana dia bisa mengumpulkan begitu banyak magnet prima dengan kualitas yang tinggi? Sutong merasa bahwa dirinya telah berbuat curang dalam penilaian ini, dan dia tidak dapat dibandingkan dengan kedua saudara lelaki yang tidak tahu malu itu.
Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana dia melakukannya. Tiba-tiba ia teringat akan lagu dan gemuruh yang keluar dari perut gunung itu, dan sebuah pikiran terlintas di benaknya, tidak mungkin. Apakah dia mengumpulkan begitu banyak magnet utama dengan membunuh binatang bumi? Sambil tersenyum, dia melangkah maju dan membungkuk. Rekan Taois, mohon tunggu. Di bawah tatapan kagum orang banyak, Li Qingshan memperlambat langkahnya tetapi tidak berhenti. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Pendeta Tao? Su Tong berkata dengan sungguh-sungguh, Taois, harap berhati-hati. Ada orang jahat yang menghalangi jalan. Apakah kau ingat dua kultivator Nas Chen Sol? Yang satu adalah seorang anak laki-laki yang cantik, dan yang lainnya adalah seorang pria kulit hitam yang pendek. Mereka bersaudara, dan mereka mendirikan formasi magnetik iblis bumi untuk merampok para kultivator yang lewat. Banyak orang telah terbunuh. Li Qingshan terkejut. Formasi magnetik iblis bumi. Ada formasi seperti itu. Sayangnya, efek formasi ini sama dengan formasi magnetik iblis bumi, dan dapat sangat melemahkan musuh yang memasuki formasi tersebut. Kedua saudara itu benar-benar cerdik, menggunakan formasi ini untuk menahan pengaruh formasi magnetik iblis bumi. Selama kalian berada dalam jangkauan formasi tersebut, kalian hampir dapat memulihkan kekuatan kalian sepenuhnya. Saya khawatir tidak ada seorang pun di gunung ini yang sebanding dengan mereka. Su Tong tampak khawatir. Ia ingin membujuk Li Qingshan untuk bersekutu dengannya, jika tebakannya benar. Jika tebakannya benar, maka kekuatannya sangat dahsyat, dan sekutu yang kuat jauh lebih berguna daripada sekelompok orang yang tidak berguna. Suasana hati Zhu Yingcai agak rumit, tetapi dia tetap melangkah maju untuk mengeluh. Kedua orang ini benar-benar tercela. Mereka mencuri magnet sumber yang telah digali dengan susah payah oleh semua orang. Mereka sama persis dengan para bandit gunung itu. Kalian harus membantu kami. Li Qingshan meliriknya dengan acuh tak acuh. Karena aturan mengizinkannya, maka aku akan melakukannya. Tidak ada yang salah dengan itu. Jika tidak ada yang lain, saya pamit dulu. Ia mempercepat langkahnya dan melangkah maju, memutuskan untuk mengikuti jalan kilin dan tidak mencampuri urusan orang lain. Hei, kawan kultivator, kawan kultivator. Su Tong menghentakkan kakinya. Dia bergegas menyusul. Di luar gunung Yuanqi, Ruan Yaozu sedikit mengernyit. Ini berbeda dengan perilaku Li Qingshan di White Stag. Apakah hati manusia benar-benar serumit itu? Rusa 9 warna bahkan lebih cemas. Bajingan Li Qingshan, di mana rasa keadilanmu saat kau mengundang pengemis itu untuk makan? Di mana keberanianmu untuk tidak takut pada sekte penampakan segudang? Letian tersenyum dan berkata, bagaimana menurutmu, Suster Junior Ruan? Dia tidak sebaik yang kamu kira, kan? Hati manusia tidak dapat diprediksi. Hasil dari pertaruhan kebaikan dan kejahatan ini sulit diprediksi. Jika dia tidak melakukan kejahatan atau kebaikan, maka hasilnya seri. Saya percaya padanya, kata Ruan Yaozu. Letian menjilati bibir tipisnya dan berkata, aku benar-benar tidak sabar untuk melihat hasil akhirnya. Ren Aoyou dan Pi Yang Qiu mengepalkan tangan mereka. Aku mohon padamu, sisakan satu untukku dan biarkan aku lewat. Pria parubaya itu menangis. Dia berlutut di tanah dan memohon kepada kedua saudara itu. Dia datang ke sini dari gua lain dan berlari ke dalam perangkap. Semua magnet sumber di tubuhnya tersapu. Lelaki berwajah pucat itu tersenyum dan berkata, Kak, bagaimana menurutmu? Mengapa kita tidak memberinya sepotong? Aku merasa tidak enak melihatnya menangis. Lelaki berwajah gelap itu berkata dengan garang, Kakak, sejak kapan hatimu menjadi begitu lembut? Aku orang yang penyayang. Itu aneh. Mereka seperti kucing yang menangkap tikus, bermain-main dengan ekspresi santai di wajah mereka. Itu hanya untuk menghilangkan kebosanan mereka. Ketika suara langkah kaki yang berat itu terdengar, mereka semua membelalakan mata, menatap Li Qingshan dengan tak percaya saat dia berjalan mendekat dari jauh. Pria berwajah pucat itu bergumam, itu bohong. Pria berwajah gelap itu segera menjadi waspada dan cahaya dingin yang berbahaya bersinar di matanya. Li Qingshan bahkan tidak melihat mereka. Dia bahkan tidak mengubah frekuensi langkah kakinya. Dia berjalan selangkah demi selangkah dan melangkah ke dalam Earth Fiend Source Magnet Array, terus bergerak maju. Dia menundukkan kepalanya seolah-olah dia tidak melihat apa-apa, tetapi dia berpikir, jika mereka mengambil inisiatif untuk mencari masalah denganku, tentu saja aku harus melindungi diriku sendiri. Itu tidak melanggar Qilin Dao. Kedua bersaudara itu segera bertukar pandang. Mereka tidak berniat menjadi musuh dengan para kultivator Nas Chen Sol, tetapi jumlah magnet primordial di keranjang besi itu telah mengamankan tempat pertama. Bahkan jika mereka mengumpulkan semua magnet primordial yang telah mereka rampas, mereka tetap tidak akan dapat menandinginya. Rencana mereka hancur total. Namun, mereka tidak berani bertindak gegabah. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa mendapatkan begitu banyak sos magnet bisa dengan mudah dihadapi? Hanya dengan membawa sos magnet yang begitu berat dan memiliki tubuh yang kuat yang masih bisa bergerak maju dengan mantap, dia tidak mudah untuk dihadapi. Yang paling penting, pria ini tampaknya memiliki momentum tak terlihat yang membuat mereka tidak berani menjadi musuhnya dengan mudah. Haruskah mereka bertindak atau tidak? Dalam sekejap, Li Qingshan telah tiba di depan mereka, dan pertempuran sengit akan segera terjadi. Pria parubaya itu lupa untuk terus mengemis sejenak dan menatap Li Qingshan dengan tatapan kosong. Para kultivator di belakangnya, yang dipimpin oleh Su Tong, juga sangat gugup. Bahkan beberapa murid sejati pun menatap pada lukisan penglihatan surgawi, pendengaran duniawi. Dalam sekejap, semua mata tertuju pada Li Qingshan. Hasil penilaian dan pemenang taruhan akan terungkap saat ini. Namun, di bawah pengawasan ketat orang banyak, Li Qingshan melewati kedua saudara itu dan terus bergerak maju, secara bertahap semakin menjauh. Su Tong mengerutkan bibirnya, dan terdengar desahan di belakangnya.
Semua kultivator yang ingin memanfaatkan kekacauan untuk menyelinap lewat merasa kecewa. Murid-murid sejati juga memiliki ekspresi yang berbeda-beda di wajah mereka. Letian tersenyum bangga. Dia setidaknya memenangkan 1 dari 2 taruhan, dan itu masih merupakan keuntungan besar baginya. Ruan Yaozu mendesah dalam hatinya, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan hasil taruhan. Sayangnya, ini adalah pilihan yang paling bijaksana. Lupakan saja, bagaimana saya bisa meminta orang lain melakukan hal yang sama seperti saya. Selama mereka tidak menggunakan kekerasan secara sembarangan, itu sudah terpuji. Namun, sulit untuk menyembunyikan kekecewaan di matanya yang indah. Ren Aoyou dan Piang Qiu tak kuasa menahan diri untuk berteriak pada lukisan penglihatan langit dan pendengaran bumi, kalian berdua makhluk tak berguna, seranglah aku. Ekspresi kedua saudara itu terus berubah. Mereka tampak berkomunikasi dengan pikiran ilahi mereka, tetapi mereka terjebak dalam pertengkaran dan membiarkan langkah kaki itu perlahan menghilang. Li Qingshan mendongak dan melihat kilatan cahaya di depannya. Pintu keluar sudah terlihat. Dia jelas-jelas juara dalam penilaian ini, tetapi dia sedikit kesal, seolah-olah ada duri di punggungnya dan tulang ikan tersangkut di tenggorokannya. Suara memohon dari lelaki setengah baya itu terdengar lagi. Ia tiba-tiba berhenti, dan keranjang besi di belakangnya jatuh ke tanah dengan suara keras, menimbulkan kepulan debu. Melawan cahaya, ia menegakkan tubuhnya, berbalik, dan menunjuk ke arah kedua bersaudara itu. Hei kamu, kembalikan magnet Yuan padanya. Chapter 1380. Kedua saudara itu saling berpandangan, lalu berbalik dan menatap Li Qingshan dengan ekspresi tidak ramah. Kakak, apakah aku salah dengar? Kakak, apakah aku salah dengar? Apakah aku salah dengar? Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Ya, haha, ada jalan menuju surga, tapi dia memilih menerobos ke neraka. Itu benar, untuk sesaat, niat membunuh memenuhi udara. Di luar gunung Yuanfus, mata Ruan Yaozu kembali berbinar. Hatinya dipenuhi rasa lega, dan dia tersenyum pada Letian seolah berkata, lihat, aku tidak salah memilih orang. Ren Aoyou tersenyum. Adik Le, kamu sudah kalah dalam salah satu dari 2 taruhan ini. Pada titik ini, kebaikan dan kejahatan telah dipisahkan. Kecuali jika seseorang memutarbalikkan kebenaran dan memutarbalikkan kata-kata untuk memaksakan logika, tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa tindakan tersebut bukanlah perbuatan baik. Orang-orang yang hadir semuanya adalah orang-orang berstatus tinggi, jadi mereka tentu tidak akan melakukan hal seperti itu demi taruhan. Piang Qiu tersenyum, dan dia akan kalah di ronde kedua. 2 kultivator Nas Chen Sol tidak semudah itu untuk dihadapi. Letian menggaruk kepalanya. Itu tidak masuk akal. Ada apa dengan anak ini? Ini baru berani, bagaimana bisa ini gila? Ruan Yaozu sedikit khawatir tentang Li Qingshan. Kakak senior Le, ayo kita pergi ke sisi lain gunung. Jangan khawatir, dia tidak akan mati dalam waktu dekat. Bahkan jika dia meninggal, dia pantas mendapatkannya. Ada harga yang harus dibayar untuk menjadi orang baik. Kata-kata Letian membuat Ruan Yaozu merasa tidak puas. Dia menghela napas lagi. Ya, ada harga yang harus dibayar untuk menjadi orang baik. Aku harap kamu akan aman. Meskipun Li Qingshan menyebut dirinya sebagai Raja Pahlawan, kali ini dia sebenarnya tidak membela tujuan yang benar. Sebaliknya, dia benar-benar menjadi gila, karena suasana hatinya sedang buruk. Transformasi kilin terlalu sulit untuk dipuaskan. Itu juga tidak akan berhasil. Bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada transformasi Phoenix. Kalau tidak, dia tidak mau repot-repot mencampuri urusan orang lain. Para petani bukanlah pengemis kecil yang siap dibunuh begitu mereka keluar, apalagi dirampok. Penampilan pengecut itu tidak sepadan dengan bantuannya. Ini semua karena dia menahan rasa kesalnya. Kedua saudara itu menjadi samsak tinju siap pakai, dan mereka berjalan mendekat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bunuh dia. Iblis berwajah hitam itu mengeluarkan tongkat jalan berkepala naga hitam dari balik punggungnya. Tongkat itu tiba-tiba menyala dengan cahaya merah yang menyilaukan, mengubah gua yang gelap itu menjadi merah tua. Dengan raungan naga yang dalam, api yang berkobar menyembur keluar dan membakar ke arah Li Qingshan. Pria berwajah pucat itu melambaikan lengan bajunya dan sebuah kipas lipat terjatuh dari lengan bajunya. Dengan suara, swoosh, dia membentangkan kipasnya, dan huruf-huruf misterius yang terukir di kipas itu menyala satu demi satu saat dia mengipasi dengan sekuat tenaga. Angin kencang datang lebih dulu meskipun angin itu baru dilepaskan kemudian. Angin itu meningkatkan intensitas api, menyapu kobaran api yang berkobar dan mengubahnya menjadi tornado api. Angin itu memenuhi seluruh gua dan bersiul. Mereka berdua tidak bergerak, tetapi begitu bergerak, mereka menggabungkan kekuatan dan menyerang dengan sekuat tenaga. Li Qingshan tidak dapat menghindar dan langsung ditelan oleh tornado api. Kedua saudara itu tersenyum dingin. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia bahkan tidak memiliki ki pelindung paling dasar di gunung magnetik asal. Dia langsung terpanggang menjadi seekor babi, dan bahkan jiwanya yang baru lahir pun tidak bisa keluar. Su Tong ingin memanfaatkan kekacauan itu untuk menyelinap keluar, tetapi dia terpaksa mundur karena gelombang panas. Para pembudidaya di belakangnya bahkan lebih buruk. Mereka hampir berguling-guling dan merangkak, dan alis serta rambut mereka terbakar. Batu-batu dalam gua itu terbakar menjadi merah dan meleleh menjadi magma. Mustahil. Bahkan tanpa pengaruh gunung magnetik asal, para kultivator yang mengatur formasi masih memiliki keuntungan dari medan. Ditambah dengan keuntungan dalam jumlah, mustahil bagi Li Qingshan untuk menang. Saya khawatir dia sudah mati. Api menyinari lukisan penglihatan surgawi dan pendengaran duniawi yang berwarna merah. Pemandangan di gunung tidak dapat dilihat dengan jelas. Jantung Ruan Yaozu berdebar kencang. Benarkah orang baik tidak mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan? Ren Aoyou dan Piang Qiu merasa lega. Begitu Li Qingshan mati, Letian pasti akan kalah.
Ada sedikit penyesalan dan keraguan di hati mereka. Bagaimana orang seperti itu bisa meninggal di tempat seperti itu? Namun, mereka melihat Letian berdiri di samping sambil tersenyum. Hei, Letian, kuda hitammu akan tersingkir. Letian berkata, kamu tidak perlu berpenampilan seperti itu. Aku yakin dia tidak akan mati di sini. Ruan Yaozu terkejut. Kenapa? Karena beberapa orang bisa memenangkan setiap taruhan, seperti saya. Apakah menurutmu itu semua hanya keberuntungan? Sudah saatnya, saudaraku. Lelaki berwajah cerah itu mengipasi kipasnya sekuat tenaga. Bakar lagi. Pria berwajah hitam itu mengerahkan seluruh tenaganya untuk menggerakkan tongkat berkepala naga itu. Entah mengapa, ia merasa gelisah. Saya khawatir dia sudah terbakar menjadi abu. Lelaki berwajah cerah itu baru saja memperlihatkan senyum ketika dia tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Dengan suara gemuruh, Li Qingshan melompat keluar dari kobaran api. Seluruh tubuhnya terbakar merah, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Tubuhnya yang kuat dan indah tampak seperti terbuat dari tembaga merah, atau seperti harimau merah yang menyala-nyala. Dia menerkam pria berwajah putih itu dan menjatuhkannya ke tanah. Perlindungan angin puyuh. Pria berwajah cerah itu baru saja meneriakkan 4 kata ini ketika wajahnya dipukul. Kalau saja tidak ada angin puyuh, otaknya pasti sudah pecah. Meski begitu, dia sudah ketakutan setengah mati. Li Qingshan hendak memberikan pukulan kedua ketika suara siulan terdengar dari belakang kepalanya. Tanpa menoleh ke belakang, dia meraih tongkat berkepala naga dan menariknya dengan kuat. Kemari. Pria berwajah hitam itu tak kuasa menahan diri untuk tidak terhuyung ke depan. Tenggorokannya tercekat, dan wajahnya yang gelap penuh kengerian. Pria berwajah cerah itu buru-buru mengerahkan kekuatan sihirnya, tetapi sebelum dia sempat mengucapkan mantra, dia ditendang di perutnya. Perutnya jungkir balik, dan organ-organ dalamnya terasa seperti terkoyak. Dia hampir muntah empedu. Pria berwajah hitam itu ingin menggunakan tongkat berkepala naga untuk melawan, tetapi tongkat itu mengenai kepalanya. Ia merasa pusing dan melihat bintang-bintang. Li Qingshan memukul dan menendang ke kiri dan ke kanan, seperti sedang memukul karung pasir. Siapapun yang berani melawan, dia akan menghajarnya. Dari semua hal yang harus dipelajari, Anda harus belajar cara merampok. Siapa yang gila? Siapakah yang masuk ke neraka tanpa pintu? Kedua saudara itu menjerit berulang-ulang seakan-akan mereka hanyalah manusia biasa yang tidak mempunyai daya untuk melawan. Rekan kultivator, tolong ampuni aku. Rekan kultivator, tolong ampuni aku. Pria berwajah putih itu berteriak. Tentu saja, saat ini, wajahnya sudah bengkak, dan ada jejak kaki besar di atasnya. Li Qingshan juga kejam, khususnya memukul wajah pria berwajah putih itu. Pria berwajah hitam itu sedikit lebih tangguh, dan bertanya dengan heran, kamu. Kenapa kamu baik-baik saja? Kamu masih berani bertanya. Li Qingshan memukul tongkat itu lagi. Mereka hampir keluar dari gunung, dan pengaruh medan magnet iblis bumi pada dunia kecil di dalam tubuhnya tidak begitu kuat. Seorang kultivator Naschen Soul biasa pasti akan mati jika mereka terkena serangan seperti itu di lingkungan seperti ini. Namun, dia memiliki garis keturunan dewa dan iblis. Tiger Demon menguasai angin, dan Phoenix menguasai api, jadi daya tahannya sangat kuat. Begitu dia mendekat, kedua bersaudara ini bahkan tidak sehebat Earth Fiend Beast ini. Setidaknya binatang iblis bumi tidak mengenal rasa sakit, dan tidak memiliki titik-titik vital, jadi ia tidak akan takut setengah mati. Bukan karena mereka takut, tetapi kalau jasad fisik mereka hancur di Gunung Intisari ini, bahkan jiwa baru mereka pun tak dapat keluar, maka semuanya akan menjadi jalan buntu. Oleh karena itu, pada akhirnya, Li Qingshan tidak perlu lagi menekan mereka secara khusus. Setelah mereka menyadari bahwa Li Qingshan tidak memiliki niat membunuh, mereka hanya berbaring di tanah dan menerima pukulan, takut jika mereka melakukan perlawanan lebih lanjut, itu malah akan membangkitkan niat membunuh di hati Li Qingshan. Meskipun Li Qingshan tidak ingin membunuh, dia adalah orang yang pendendam. Bagaimana dia bisa melepaskan mereka begitu saja? Dia memegang satu dengan tangan kirinya dan yang lainnya dengan tangan kanannya, seperti anak nakal yang sedang marah dan memegang dua boneka kain, melempar dan memukuli mereka secara acak. Saat ia memukul mereka, ia bertanya, saya menggunakan kebajikan untuk memenangkan hati orang. Izinkan saya bertanya, apakah Anda yakin? Saya mohon, berhentilah memukuli kami. Kami yakin, oke. Para penonton tercengang. Dua saudara yang sombong itu dipukuli dalam formasi medan magnet iblis bumi, yang mereka buat sendiri. Selain berteriak, mereka memohon belas kasihan. Kalau saja batu-batu merah panggang itu tidak masih memperlihatkan kekuatan tornado api tadi, mereka pasti sudah menduga kalau kedua bersaudara itu berpura-pura menjadi kultivator jiwa baru lahir. Su Tong mengedipkan matanya. Kalau begitu, dia benar-benar masuk jauh ke dalam gunung dan membunuh binatang iblis bumi untuk mendapatkan medan magnet multi-elemen. Mereka berdua berada di tingkat ketiga kesengsaraan surgawi, jadi bagaimana mungkin ada perbedaan yang begitu besar di antara mereka? Letian bertepuk tangan dan berkata, apa yang kukatakan? Apa yang aku bilang? Petik 2. Piang Qiu berkata, dari mana si anak ini datang? Bahkan kakak tertua pun tidak mungkin bisa keluar tanpa cedera dengan kultivasi seperti itu dan dalam keadaan seperti itu. Ren Chaoyou mengerutkan kening dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku kalah di ronde ini. Tapi setidaknya aku membantu suster junior Ruan memenangkan ronde ini. Ruan Yaozu berkata, tidak, aku tidak. Ren Chaoyou melambaikan tangannya. Tidak perlu bicara lagi. Aku bilang kamu menang, jadi kamu menang. Piang Qiu berkata sambil tersenyum, adik junior Ruan, akui saja. Lebih baik kamu menang daripada Letian menang. Mari kita lihat bagaimana dia bisa menyombongkan diri di masa depan. Dalam hal memahami pikiran orang, kamu masih lebih baik.
Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.